Selamat sore, shalom Bapak Ibu sekalian. Selamat berjumpa kembali dengan saya Doni Yunus dalam Pemuridan Online. Bapak Ibu sekalian, kami bersyukur kami masih diperkenankan untuk men-sharekan kembali acara ini dari Bandung. Dan kami juga bersyukur Bapak Ibu sekalian masih bisa bergabung bersama-sama dengan kami pada sore hari ini, dan dengan penuh dengan akan memberitakan mengikuti dari 2 minggu yang lalu sampai dengan hari ini tanpa terputus. Bila demikian, pada hari ini sesuai dengan apa Bapak dan Ibu doakan, pergumulkan, minta tanda dari Tuhan, meminta pertolongan dari Tuhan, meminta mujizat dari Tuhan, pada sore hari ini Tuhan akan jawab. Tuhan akan berikan kita waktu untuk berdoa bersama-sama. Dan untuk melandasi itu nanti kita akan beritakan tentang firman Tuhan, tentang mujizat itu secara khusus. Dan kebetulannya sekali pada hari ini juga kita akan membahas tentang hadirat Allah. Baik, bagi Bapak Ibu sekalian yang sore hari ini sudah bergabung bersama-sama dari 2 minggu yang lalu, karantin di rumah masing-masing, kabar gembira Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita akan banyak bicara soal hadirat Allah. Oke, nanti akan ada doa khusus bersama-sama bagi Bapak Ibu sekalian yang mengalami pergumulan, sudah berdoa sekian lama. Pada hari ini Tuhan akan jawab semua pergumulan Bapak Ibu sekalian dengan hadirat Allah. Ya, diperlukan adanya apa kalau kita melihat mujizat? Diperlukan adanya kesehatian dengan Allah. Itu saja Bapak Ibu sekalian. Oke, nanti kita akan bahas ke situ. Jadi pada sore hari ini khusus kita akan bahas tentang hadirat Allah. Nah, bagi Bapak Ibu sekalian, bila diberkati oleh acara ini, silakan bagikan kembali di Facebook Bapak Ibu sekalian. Dan kiranya juga buat Bapak Ibu sekalian yang mempunyai saudara, keluarga jauh yang bisa mengikuti online juga diberkati dan dilawat oleh Allah luar biasa. Dan di akhir zaman ini ternyata Tuhan sedang membangun pasukan yang dahsyat, diam-diam tapi Bapak Ibu sekalian, Tuhan membangun pasukan yang dahsyat. Karena sebelumnya banyak yang sudah mengikuti Tuhan sejak lama, ternyata di dalam satu program Tuhan butuh yang namanya ketaatan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jadi hari ini secara khusus kita akan bahas tentang hadirat Allah dan juga ketaatan kita kepada Dia. Jadi ini satu bentuk kasih kepada Allah berupa ketaatan. Nah, saya rasa mudah-mudahan yang kami pergunakan di sini, saya tadi udah cobain sinyal Telkomsel, buruk juga, nggak bisa dipakai. Jadi saya kemudian ngambil sinyal yang biasa, dari sinyal wifi rumah. Mudah-mudahan suaranya ya, mudah-mudahan tidak. Ya, kita nanti akan minta secara khusus juga sinyal-sinyal yang ada diperkuat semuanya. Bagi Bapak Ibu sekalian, saya akan membagikan dulu atau mengundang Bapak Ibu untuk hadir di acara ini secara cepat. Bagi Bapak Ibu sekalian yang juga telah membagikan acara ini di Facebooknya masing-masing dalam bentuk watching party, saya bersyukur, berterima kasih buat rekan-rekan, buat keluarga Bapak Ibu dimanapun mereka berada. Ya, tadinya saya akan juga menayangkan lewat IG Live, Instagram Live, namun sinyalnya tidak memungkinkan karena hampir seluruh Indonesia bahkan memakai sarana streaming ini, Bapak Ibu. Jadi wajar sinyalnya saling tarik-menarik, semua memakai online. Jadi saya meminimalkan pemakaian lebih dari satu. Jadi saya hanya pakai satu saja ternyata.
yaitu Facebook saja. Jadi saya fokus hanya di Facebook. Jangan takut, bagi Bapak Ibu sekalian yang tidak hadir saat ini, nanti akan ada rekamannya di Facebook juga dan di YouTube Bapak Ibu sekalian ya. Makanya Bapak Ibu sekalian kalau ingin lebih lengkap tentang pengajaran ini, silahkan kunjungi YouTube saya, Doni Yunus RM. Di sana banyak video-video dari awal-awal sekali, silahkan diikuti saja. Di situ banyak Bapak Ibu sekalian untuk kita mengetahui kebenaran firman Tuhan. Dalam waktu 1 menit lagi semuanya mudah-mudahan bisa bergabung, dan saya tidak usah ngundang semuanya karena ini semua terbuka bagi umum. Jadi silakan datang di jam ini, datang di jam 5 setiap hari selama masa karantin. Tanpa undangan pun silakan. Undangan terbuka untuk umum. Ya. 1 menit lagi ya. Tampaknya sudah deh. Ya. Bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian sore hari ini? Di Bandung sangat cerah seperti biasa dan terik, bahkan cenderung panas. Bekasi cerah, puji Tuhan. Bebas banjir ya Bu VB. Salam juga Ibu JB. Dari Sorong Papua hadir. Wow, cuman suaranya putus-putus. Ya, maklum Bu, kami pun di sini suaranya juga putus-putus. Tampaknya gitu menurut laporan para teman-teman kami di tempat-tempat mereka. Dan Ibu Jedwani Salam hadir semua ya. Ibu Monica dari Medan, Ibu Reni dari Malaysia, dan juga Pak Yosua Kimentu. Rajin semua nih. Wow, luar biasa. Baik, hari ini saya akan bahas khusus yang sudah bergabung sepanjang 2 minggu ini. Ini acara buat penggenapan janji Tuhan lewat hidup Bapak Ibu sekalian. Yang baru bergabung minimal 5 kali saja sudah cukup untuk mendapati bahwa hadirat Allah sekarang yang kita sekarang bahas ini akan menjawab semua ketakutan, keraguan-raguan akan penyertaan Allah atau penyertaan Tuhan di masa-masa ini. Kita akan coba untuk kita mengenal lebih dalam siapa Allah dan apa yang akan Dia kerjakan dalam hidup kita. Kuncinya Bapak Ibu sekalian, jangan persempit cara kerja Allah bicara dan cara Allah bekerja dalam mujizatnya. Saya sarankan bahwa kita harus betul-betul melihat hadirat Allah itu. Kita sudah berdoa kemarin selama 3 hari berturut-turut. Apakah Bapak Ibu sekalian mengalami suatu hadirat Allah ketika sedang tidur atau sedang beraktivitas? Silahkan sharing di sini ya. Nanti saya akan bagikan juga kepada Bapak Ibu yang lain. Baik, mari kita berdoa. Haleluya, Bapa Surgawi, kami bersyukur sore hari ini ada yang sudah malam di lain. Pada saat ini Engkau berkata-kata lebih banyak dari hamba-Mu. Pikiran, perasaan, keberadaan diri kami sekarang tenggelamkan dalam kasih-Mu. Kami membiarkan tenggelam dalam hadirat-Mu. Dan hadirat-Mu sekarang menaungi kami, menuntun kami, bahkan memberikan pada kami kelepasan dari keberadaan diri kami secara manusiawi, dari keduniawian kami. Sekarang kami menyatu dalam kekudusan-Mu, kami menyatu dalam hadirat-Mu, dan kami percaya ketika kami memandang hadirat-Mu, kami merasakan hadirat-Mu, kami dipimpin oleh hadirat-Mu, itu sudah cukup dan sangat-sangat cukup bagi kami. Dan ketika kami memandang Engkau sebagai Allah, Bapak silakan, Engkau yang menyerahkan kami kepada apapun yang Engkau mau. Kami melihat mujizat-Mu, kami melihat penyertaan-Mu yang dahsyat dan ajaib. Kami mau menguduskan diri kami. Mari Tuhan Yesus, kuduskan hati kami, kuduskan keberadaan diri kami sepanjang pertemuan ini. Buat kami ngalamin Tuhan, buat kami ngalamin hadirat Allah sepanjang pertemuan ini. Kami mau melihat cara pandang-Mu yang hebat dan ajaib dan dahsyat dan penuh dengan kebenaran
dan cara pandangmu yang menakjubkan itu. Mari Tuhan pimpin setiap kami anak Allah masuk ke dalam pengalaman yang hidup bersama-sama dengan Allah. Dan Roh Kudus berikan pada kami damai sejahtera, sukacita, dan pengharapan. Kami sekarang membatasi diri kami tetap dalam hadirat Allah. Kami pikiran kami tidak ke yang lain, atensi kami tidak kepada yang lain. Kami mau makan, kami mau ngunyah, dan kami mau kenyang dalam firman-Mu. Terima kasih Roh Kudus. Berkati setiap anak-anak-Mu yang ada di daerah mereka, buat mereka mengalami Allah, buat mereka mengalami mujizat, buat mereka mengalami apa yang sedang mereka bergumulkan ternyata dikalahkan oleh hadirat Allah. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, langsung saja ya Bapak Ibu sekalian. Jadi apa itu hadirat Allah? Hadirat Allah itu adalah bagaimana kita hidup di hadapan Allah dan kita tidak hidup di belakang Allah. Artinya bahwa Allah itu menghendaki kita hidup di hadapan Allah. Kita mengakui Dia, kita mendengar kehendak-Nya dan melayani kehendak Dia. Kita kemarin bicara soal to serve. Beribadah itu melayani kepentingan Allah. Jadi apapun yang kita kerjakan sebetulnya pada hari ini pun ketika kita mendengar acara ini, kita sedang melayani kehendak Allah. Dan kita percaya ketika kita sedang melayani kehendak Allah, kepentingan, kebutuhan kita pun ikut di dalam penyertaan apa yang sedang kita pergumulkan, ikut di dalam kebutuhan-kebutuhan. Di dalam apapun itu semua dipenuhi oleh Allah kita. Kita serahkan kekhawatiran kita, kecemasan kita, ketidakpastian kita tentang esok dan seterusnya. Kita sekarang mau letakkan itu di hadirat Allah, di hadapan Allah. Dan kita ganti dengan apa yang sedang Allah siapkan di hari-hari ini dan di masa-masa akan datang. Allah kita itu mengerjakan hal-hal yang indah bukan hanya di hari ini, tapi juga di masa-masa yang akan datang. Ya Allah yang penuh dengan perencanaan yang sangat terencana dan detail. Dia tidak ceroboh dalam perencanaan. Dan yang Ia butuhkan adalah setiap orang yang ikut dalam rencananya ini untuk ikut secara penuh, berkontribusi secara penuh, dan bergaul erat secara penuh. Jadi ini adalah bentuk satu kehidupan yang telah dipersembahkan kepada Allah yang sudah kita pelajari di hari sebelumnya. Kalau boleh saya review sedikit ya. Paskah yang sudah kita lewati itu ngomongin soal apa? Ngomongin soal bagaimana orang Israel pertama kali keluar dari tanah Mesir, melewati ambang pintu rumah mereka yang sudah dikucurkan darah. Jadi darah Kristus melepaskan kita dari yang namanya dosa dan maut agar kita pergi dari rumah perbudakan. Dosa dan maut itu masuk di dalam rangkaian pendidikan di padang gurun. Bapak Ibu sekalian. Nah sekarang ini ya Bapak Ibu, kita sedang berjalan di padang gurun dengan pendidikan-pendidikan yang Allah sedang kerjakan dalam hidup kita. Jadi jangan lihat virusnya, jangan lihat coronanya please, jangan lihat bencananya, jangan lihat apapun saja yang sedang dikerjakan oleh Allah di dunia ini sebetulnya. Yang Ia sedang kerjakan adalah mujizatnya. Kita melihat rangkaian-rangkaian bagaimana orang-orang Israel itu ternyata diberikan mana dari surga, lalu kemudian disediakan air yang keluar dari batu karang, disediakan juga burung puyuh, disediakan segala macam yang diperlukan sepanjang hidup orang Israel selama 40 tahun agar mereka mengerti manusia itu hidup oleh penyertaan Allah. Pada hari ini juga Bapak Ibu sekalian, di padang gurun yang sedang kita jalani ini, penyertaan Allah kalau kita melihat hari demi hari itu luar biasa dahsyat. Jadi mengapa banyak orang gak ngalamin ini? Karena mereka dibutakan dengan berbagai keinginan-keinginan yang mereka ingin dapatkan. Misalnya ya, Allah sudah berikan kepada kita gandum, pengennya Indomie misalnya begitu. Gitu ya Bapak Ibu. Seringkali apa yang sedang kita ingini itu ingin mendapatkan satu top prioritas di hadapan Allah. Padahal Tuhan kita inginnya tuh nggak itu gitu. Nah, itu yang menjadikan kita tuh bergumul Bapak Ibu sekalian. Ya. Kalau kita sekarang berhadapan dengan Allah, Ia sedang menyatakan keinginannya merupakan satu kebahagiaan kalau kita mengikuti apa saja yang sedang Ia kerjakan dan apa yang Ia inginkan kita genapi. Jadi kita hidup berdasarkan apa yang sedang Ia kerjakan.
Itu kunci mujizat yang pertama. Kita harus mengikuti alam pikirannya Allah. Kita mengikuti rencananya Dia. Enggak mungkin terjadi mujizat kalau kita berada di belakang Allah. Amin. Nah, Allah sebenarnya tidak menghendaki kematian orang-orang fasik. Tapi Ia ingin agar kita semua bertobat, lalu hidup di hadapan atau di hadiratnya. Itu adalah keinginan dari Allah. Nah, kita lihat dulu ayatnya. Yeskiel 18 ayat 23. Apakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Demikianlah firman Tuhan Allah. Bukankah kepada pertobatannya supaya ia hidup? Nah, kita melihat bahwa fokus Allah adalah senantiasa kehidupan. Katakan kehidupan. Kalau fokus Allah kepada kehidupan, kita yang sekarang merasa berkekurangan. Kalau kita merasa berkekurangan, kekurangan akan apa sebetulnya? Kekurangan akan kesejahteraan. Kekurangan akan hidup nyaman, hidup aman sampai dengan 7 turunan. Nah, itu Bapak Ibu sekalian yang menjadi halangan. Bagaimana mujizat Allah sukar terjadi karena kita punya paradigma yang gak nyambung dengan Allah. Mestinya kita mempunyai paradigma yang nyambung, cara pandang yang benar tentang Allah itu sedang ngajarin apa sih dalam hidup kita. Tuhan itu sedang ngajarin apa sih dalam hidup kita. Dia sedang mengerjakan apa sebetulnya, merencanakan apa. Dan kalau kita udah tahu rencananya dia seperti apa, kita akan masuk ke dalam rencananya itu. Dan ketika ia sedang merencanakan itu, ia butuh orang-orang yang ia sebut sebagai orang-orang pilihan. Orang-orang pilihan untuk saling menyambung satu sama lain dan tersambung di mana-mana. Pada sore hari ini saya ada di Bandung, Bapak Ibu sekalian ada di luar pulau, bahkan ada yang di Papua tuh tadi ya, ada yang di Malaysia, ada yang di Sarawak, ada yang di Amerika sebentar lagi nanti akan bergabung. Ada yang di Medan, ada yang di Bekasi, ada yang dekat, ada yang di Bandung juga tetangga saya, dan ada yang di Palu, ada yang di mana-mana. Bapak Ibu sekalian, terbayang nggak kok kenapa kita tersambung demikian indahnya setelah sekian lama ini? Pasti dia punya keinginan dengan tanpa apa? Kalau saya bilang nggak ada yang namanya kebetulan dalam kerajaan Allah. Semua tersambung oleh anugerah Allah yang besar itu. Katakan amin. Jadi kalau sekarang kita bertemu dalam konteks bahwa kita sekarang sedang online gini, ini ada satu pengaturan yang luar biasa dalam kerajaan Allah. Nah, jangan pernah kita hidup di belakang. Lihat ini Yeremia 32 ayat 33. Mereka membelakangi aku dan tidak menghadap kepadaku. Dan sekalipun aku mengajar mereka terus-menerus, tiada mereka mau mendengarkan atau menerima penghajaran. Bapak Ibu sekalian, ternyata hidup di belakang Allah itu ada. Mereka membelakangi aku. Jadi mengerjakan apa yang mereka pengen kerjakan dan tidak menghadap kepadaku. Jadi membelakangi Allah. Kan kurang ajar ya Bapak Ibu sekalian. Kita seringkali berpikir bahwa ini ngerjainnya penting nih. Tapi kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, apa yang kita kerjakan ternyata enggak dalam prioritas yang tinggi dalam pikiran-pikiran Allah. Amin. Seringkali kita mengerjakan sesuatu hal yang sebetulnya nggak penting-penting amat. Sekarang kita tahu kalau hidup dalam hadirat Allah, kita mengerjakan satu tingkat yang tertinggi dalam kerajaan Allah, dan itu pasti ada mujizat di dalamnya. Amin. Kita harus benar-benar mengerti tentang hidup benar di hadapan Allah dan di hadiratnya itu. Nah, makanya di dalam satu pelayanan kita kepada Tuhan, kepada Allah kita, 2 Raja-Raja 5 ayat 16 gini. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup yang di hadapannya aku menjadi pelayan. Sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Dan walaupun Aman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Jadi kita benar-benar hidup di hadapan Tuhan sebagai apa saja yang ia suruh kita lakukan, kita nurut. Bapak Ibu sekaliannya, kita ngerjain. Di dalam pengerjaan itu ternyata hal-hal mujizat akan terjadi. Kita melihat kalau ternyata Naaman pun diberikan mujizatnya luar biasa. Orang kena kusta, seluruh orang Syria mungkin ada orang kusta. Tapi mengapa Tuhan mengerjakan kesembuhan kepada satu orang itu? Mujizat. Dan setiap apapun yang Tuhan siapkan termasuk berkat-berkat tidak mungkin salah sasaran. Bapak Ibu sekalian, kalau engkau Bapak Ibu sekalian sedang diproyeksikan oleh Tuhan untuk suatu tanda-tanda yang ajaib, suatu mujizat yang ajaib, catat perkataan saya,
Kalau Tuhan sudah menetapkan demikian, tidak mungkin Ia serahkan kepada orang lain. Kalau engkau betul-betul taat dan ngikutin Dia, pasti dapat. Hari ini saya akan bagikan itu. Bapak Ibu, asalkan kita percaya mujizat itu terjadi dan masih ada, pasti kita pun akan mendapatkannya. Amin. Nah, Daud pernah mengalami ini, Bapak Ibu sekalian. Daud pernah mengalami kesetiaan yang begitu sangat kepada Allah, dan ketika ia berbuat kesalahan pun Allah ngampunin. Tapi Allah tetap memberikan konsekuensi kepada Daud, ya, karena dia berbuat kesalahan pada Uria dimatikan, disuruh untuk ke medan perang yang paling depan, istrinya diambil, lalu anaknya kemudian mati, tapi keturunannya kemudian saling pedang itu tidak akan keluar dari keturunan-keturunan Daud. Ternyata memang benar, Daud diburu bahkan oleh anaknya. Bapak Ibu sekalian, kita baca ayatnya. 1 Raja-Raja 2 ayat 1. Ketika saat kematian Daud mendekat, ia berpesan kepada Salomo anaknya, "Aku ini akan menempuh jalan segala yang fana. Maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju, dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku, yakni jika anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati." Perhatikan ini, hidup dengan setia, dengan segenap hati, dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel. Dibutuhkan satu kehidupan yang benar-benar setia, segenap hati, segenap jiwa, maka berketurunan. Bapak Ibu sekalian, janji Tuhan ngomongin soal berketurunan. Inilah baru yang namanya janji Tuhan dan mujizat Tuhan. Tuhan tidak hanya menetapkan janji kepada engkau, tapi Tuhan juga memperhatikan keturunanmu, cucumu, cicitmu, keturunanmu ketujuh, sampai dengan berketurunan tanpa terputus. Tuhan tetap perhatikan. Jadi jangan sampai kita menjadi orang dunia kembali dengan cara mencari-cari cara. Hari ini kalau saya nggak kerja apa? Hari ini kalau saya dirumahkan, saya bingung mau kerja apa? Stop pikiran begitu dulu. Hayu kita berhadapan dengan Allah yang Maha Adil. Hayu kita serahkan kekhawatiran kita. Sekarang apa yang kau sedang pertimbangkan dan rencanakan, biar aku mengetahuinya. Nah, bagi Bapak Ibu sekalian, jangan lupa nanti di akhir acara ini nanti kita doa sama-sama. Oke? Nah, ini dia. Ketika kita datang mendekat kepada Allah, Allah akan memberitahukan pada kita, Bapa kita akan memberikan informasi bahwa setiap orang yang mendekat, setiap anak-anaknya yang mendekat, yang memutuskan untuk mendekat, menyerahkan waktunya, hidupnya, tenaganya dengan setia, segenap hati dan jiwa untuk mendekat, dan terus mendekat dalam hadirat Allah, ya, maka kemuliaan Allah yang menyertai orang, setiap orang yang mengikut instruksi, ada kemuliaan yang semakin bertambah, semakin berkuat, sambil terus-terusan berkeliling, mengitari dia, terus memberikan pagar-pagar pelindungan, memberikan memberikan satu bentuk proteksi yang sangat kuat, bertambah-tambah terus. Semakin dekat hubungan itu terjalin dengan Allah, semakin besar kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Mereka yang boleh tinggal akan mewarisi kemuliaannya daripada mereka yang hanya sesekali saja datang ke hadirat Allah. Sekarang kita mengerti bahwa kehadiran Allah diakibatkan adanya kedekatan hubungan dengan seseorang yang dekat dengan Allah. Hanya mereka yang tinggal dalam hadirat Allah yang terus-menerus akan mewarisi kehadiran Allah dalam diri mereka. Jadi Allah hendak merepresentasikan hidupnya dalam diri orang yang sering mendekat. Kalau orang yang mengorbit, enggak mungkin Allahnya menetap dalam hadirat manusia yang mendekat itu. Bapak Ibu sekalian, pernah gak kepikir? Ini pikiran saya sih. Waktu itu Allah berjumpa dengan Musa. Musa itu mengalami 40 tahun
pendisiplinan dari Tuhan untuk sebelum dia menjadi gembala orang Israel keluar dari Mesir. Kalau memang Allah itu omnipresence, maha hadir, dan memang iya, dia memang maha hadir. Pada saat ia bertemu dengan Musa, betul? Pada saat ia bertemu dengan Musa di semak belukar yang terbakar itu, apakah Allah menjumpai juga orang yang lain yang betul-betul ia sedang tunjuk? Iya nggak? Logis nggak? Pernah nggak nanya begitu? Kalau saya nanya, apakah benar Allah juga menjumpai orang lain selain Musa pada masa-masa itu? Saya pastikan enggak. Mengapa? Pada saat itu yang menjadi pokok pikiran Tuhan Allah, Allah kita pada masa itu, adalah bagaimana membebaskan umatnya dari rumah perbudakan. Ngerti enggak? Apa yang sedang ia rencanakan? Apa yang sedang ia rindukan? Kalau kita pergumulkan, kalau ia rindukan, apa yang sedang ia ingin kerjakan? Ia akan bagikan itu kepada hambanya yang paling dekat. Bapak Ibu sekalian nangkep ya. Jadi kalau sekarang kita dijadikan anak-anak Allah karena kita menerima roh anaknya, roh Yesus Kristus, maka kita dijadikan orang, bahkan anak Allah yang mendekat. Memang ia omnipresence, betul. Tapi ingat, ketika kita mempunyai hadiratnya, kita mempunyai hatinya, kita kemudian menjadi representasi dia dimanapun manusia membutuhkan Allah. Dan Allah hadir karena kita hadir di sana. Amin. Dan Allah menjawab setiap pergumulan mereka karena kita hadir di sana. Amin. Karena kita mendekat kepada Allah, kita menjawab doa-doa mereka. Karena Allah bicara juga di hati kita masing-masing. Jadi apa yang sedang ditekankan pada sore hari ini? Engkau adalah bait Allah. Engkau adalah gereja yang tak berdinding. Dan lewat engkaulah kuasa Allah dinyatakan. Lewat engkaulah hadir telah dinyatakan. Lewat engkaulah keperluan orang, kebutuhan orang, pergumulan orang akan dijawab. Bapak Ibu sekalian nangkep ya, sekarang kita arahnya ke sana. Nah, karena kita sekarang mempunyai rencana seperti itu, rencana untuk mendekat, dan Allah menjawab. Siapa yang mendekat sekarang kepada Allah akan ia berikan kemuliaannya. Dan sepanjang 2 minggu ini yang sudah sering mengikuti acara ini, saya percaya lewat mimpi Tuhan bicara, lewat kegiatan apapun yang Bapak Ibu lakukan sepanjang 2 minggu ini, pasti Tuhan bicara juga di hati Bapak Ibu sekalian. Tuhan akan berikan begitu banyak firman, pengertian, dan sebagainya. Dan sekarang saya mau ngasih tahu, ketika Tuhan nyatakan demikian, engkau sedang ia jadikan sebagai tempat manifestasi kuasa Allah yang besar. Tempat engkau di keluargamu, rumah tanggamu, bahkan kota-kotamu. Amin. Ayo, saya sekarang sangat exciting sekali nih lihat Bapak Ibu sekalian yang sudah rajin ikut 2 minggu berturut-turut. Pasti Tuhan punya rencana yang indah dan Bapak Ibu sekalian ya. Yakobus 4 ayat 8, mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Nah, tahirkanlah tanganmu hai kamu orang-orang berdosa dan sucikanlah hatimu hai kamu yang mendua hati. Mengapa ia bisa mendekat? Karena kita mendekat kepada Allah. Gitu ya. Mazmur 73:28. Tetapi aku suka dekat pada Allah, aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Kalau kita dekat dengan Allah, kita bisa mengorbankan apapun yang kita anggap penting. Misalnya pada sore hari ini ada kegiatan tentang MLM misalnya gitu ya, kegiatan tentang yang menguntungkan kita, ada mungkin pekerjaan tambahan yang perlu kita kerjakan, tapi Bapak Ibu sekalian memilih untuk duduk diam di acara ini, mendengar acara ini, dan memilih untuk mendengar firman dan kebenaran yang dibagikan pada saat ini. Bapak Ibu sekalian, akan diganti dengan berbagai macam mujizat yang Tuhan berikan, karena engkau sudah menyerahkan nyawamu di mezbah. Nyawa maksudnya kehidupan. Barang siapa kehilangan hidupnya, kehilangan nyawanya, akan mendapatkan nyawanya. Artinya apa?
Ketika kita menyerahkan ambisi program hidup kita ke hadapan Tuhan, kalau ketika kita sibuk, bagaimana kita sibuk ingin mendapatkan penghasilan tambahan, tapi kita hold dulu, kita ingin dengar Tuhan bicara. Nah, Tuhan ganti dengan sistemnya dia, Tuhan ganti dengan produknya dia, Tuhan ganti dengan apapun yang sedang ia rindukan. Jadi Bapak Ibu sekalian, nyawa itu berisi tentang apa? Keinginan, tentang hidup, tentang kehidupan, bahkan tentang pekerjaan, karir, profesi, dan Tuhan akan lipat gandakan. Apa yang kau hilang, Tuhan akan ganti. Amin. Jadi jangan takut kehilangan kalau kita sekarang sedang melayani Allah. Nah, di dalam Yesaya 44:15 ini satu kebenaran yang akan saya bukakan. Tetapi mengenai imam-imam orang Lewi dari Bani Zadok yang menjalankan tugas-tugas di tempat kudusku, waktu orang Israel sesat daripadaku, merekalah yang akan mendekat kepadaku untuk menyelenggarakan kebaktian dan bertugas di hadapanku untuk mempersembahkan kepadaku lemak dan darah. Demikianlah firman Tuhan Allah. Bani Zadok, orang-orang Lewi dari Bani Zadok, terpilih dari seluruh bangsa Israel. Oke, bangsa Israel waktu keluar dari Mesir, mereka menyembah anak lembu emas. Yang tidak menyembah anak lembu emas adalah kaum Lewi. Oke, kaum Lewi diizinkan mendekat, dan Harun adalah kepalanya. Kaum Lewi itu pimpinan Harun. Nah, kaum Lewi kemudian ada yang kawin-kawin pada perkara Bileam. Ya, ada yang perkara Bileam, ada kawin-kawin. Yang duluan menghormati Tuhan adalah keturunan dari Pinehas. Pinehas ini kemudian mempunyai cucu namanya Zadok. Nah, Bani Zadok ini terpilih dari sekian bangsa, sekian suku bangsa Israel. Dari Bani Zadok adalah mereka yang melayani di tempat Maha Kudus. Yang lain potong kambing, potong domba, lembu gitu ya, di luar, di ruang kudus. Orang-orang mungkin menghormati mereka. Tapi Bani Zadok di ruang Maha Kudus, nggak ada orang yang tahu pekerjaannya apa. Di ruang Maha Kudus, ketika kita di hadirat Allah, di ruang Maha Kudus, orang-orang nggak tahu kita sedang melayani Allah, dan itu yang paling berharga dalam hidup kita. Ketika kita berhadapan di ruang Maha Kudus bersama-sama dengan Allah, kita sedang melayani kepentingan Allah. Sementara mereka yang di ruang kudus, mereka sedang melayani kepentingan tubuh Kristus. Ini beda. Kehormatan yang kita punya itu kehormatan yang berlebih. Kemuliaan yang semakin tinggi. Dan bahkan kalau kita praktek dari apa yang sedang Allah nyatakan langsung di ruang Maha Kudusnya, banyak orang pun gak tahu. Tapi nilainya gak mungkin hilang. Amin. Nanti kita akan bedakan bedanya pelayanan tubuh dan pelayanan di ruang Maha Kudus itu apa-apa. Nanti saya akan perlihatkan. Oke, jangan takut ya, nanti kita akan bahas. Yeremia 30:21, orang yang memerintah atas mereka akan tampil dari antara mereka sendiri, dan orang yang berkuasa atas mereka akan bangkit dari tengah-tengah mereka. Aku akan membuat dia maju dan mendekat kepadaku, sebab siapakah yang berani mempertaruhkan nyawanya untuk mendekat kepadaku? Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, seringkali kita melihat ada bahaya-bahaya. Seringkali kita melihat ada risiko-risiko ngikutin Tuhan. Amin. Kalau dalam rangkaian ketaatan kita sedang menempuh bahaya, mungkin kita suka deg-degan. Oke, saya nggak usah itu dulu deh. Kita ngikutin Tuhan pada hari-hari ini kalau kita penghasilan semakin sedikit. Oke, kita nggak kerja. Kita terpikir untuk cari penghasilan tambahan. Ya apa iya? Nah, kalau saya mau ngikutin Tuhan, saya nggak ngikutin kata orang dunia. Saya ngikutin apa kata Tuhan. Dan kata Tuhan dalam hati saya gini, rest and rely on God. Istirahat dan andalkanlah Allah. Saya mulai untuk meninjau perkataan itu dalam Bapak Ibu sekalian. Beristirahat dan andalkanlah Allahmu. Kalau saya sekarang melihat ada rangkaian mujizat, saya mengimani. Betul? Saya menginginkan demikian. Tapi apakah itu iman yang benar yang saya hidupi? Pertanyaannya gitu. Karena kalau saya tidak mengimani dengan benar, maka saya sedang salah langkah. Amin.
Oleh karena itu, saya mulai dekatkan lagi kepada Allah yang saya pikir saya sudah dekat. Saya mulai dekatkan lagi. Saya mulai luangkan waktu lebih banyak seperti yang saya bagikan kemarin. Saya luangkan waktu lebih banyak. Saya mau benar-benar ngalamin Allah lebih lagi dari yang sebelumnya. Dan apa yang terjadi? Tuhan berikan tanda-tanda. Ketika orang Israel hendak masuk ke Yeriko, apakah Tuhan berikan tanda-tanda? Kota itu akan direbut oleh bangsa Israel. Apakah Tuhan akan berikan tanda-tanda? Misalnya gerbangnya terbuka gitu ya, tentaranya pada mati semua gitu. Ataukah semuanya begitu terbukanya, begitu lapangnya hingga orang Israel bisa masuk? Enggak, Bapak Ibu sekalian. Kota Yeriko, bentengnya begitu tertutup dan kuat. Tanda yang Tuhan berikan seringkali kita pikir mempermudah. Amin. Mungkin kita pikir lebih mudah ngerjainnya. Amin. Ternyata enggak seperti itu. Enggak selalu seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Kalau engkau pada hari ini engkau melihat kelemahanmu, kalau engkau melihat kekuranganmu, kalau engkau melihat masa lalumu, kalau engkau melihat masa depanmu, masa depan yang enggak pasti, tapi Tuhan bilang, tenang, aku megang tanganmu, akulah Allahmu, sekali-kali aku tidak akan tinggalkan kau. Kalau itu muncul di hatimu pada hari ini, kalau engkau berpengharapan kuat kepada Allah dan Allahmu tidak akan mengecewakan kau, semakin impossible, semakin mustahil nampaknya kita akan memperolehnya. Semakin kita mengalami, wah kayaknya nggak mungkin, tampaknya saya lemah. Semakin dalam kelemahan kita, kuasa Allah itu semakin sempurna. Bapak Ibu sekalian mengerti ya? Semakin nggak mungkin, semakin hal yang nggak mungkin itu bisa kita lakukan, bagi Tuhan bisa membalikan keadaan. Bapak Ibu sekalian, betul. Tuhan akan juga balikan. Semua yang sombong, Tuhan akan juga balikan juga. Tapi kepada orang yang rendah hati, kepada orang yang lemah lembut, merekalah yang mewarisi bumi. Kepada orang yang membutuhkan Tuhan, Tuhan akan jawab. Kepada orang yang membutuhkan lawatan Tuhan, Tuhan akan lawat. Tuhan membangun satu kepastian penuh kepada orang-orang yang mengasihinya. Ia bangun benteng-benteng dalam diri orang percaya itu agar ia tidak bisa melihat yang lain kecuali kekuatan Tuhan dalam dirinya. Kalau kita bisa melihat kelebihan-kelebihan Tuhan, itu bagus. Tapi seringkali bukankah kita melihat kekurangan-kekurangan kita? Saya masih kurang baca Alkitab. Saya masih kurang berdoa, saya masih kurang. Ayo tambahin baca kitabnya, ayo tambahin doanya, tambahin waktu-waktu buat Tuhannya, lebih banyak waktu buat Tuhan, lebih banyak mendekat kepada Tuhan. Dan percayalah apa yang dikatakan oleh Alkitab, Dia akan mendekat kepadamu. Bapak Ibu sekalian, yang Tuhan pentingkan bukan banyaknya ayat yang kita hafalkan. Yang Tuhan pentingkan bukan banyaknya ayat yang kita ketahui dan bisa berdebat dengan banyak orang. Tapi apakah hubungan dekat dengan Tuhan itu sudah terjalin dengan baik? Hingga kita tahu, oh Tuhanku tidak menginginkan yang begitu. Tuhanku menginginkan bahwa hatiku mesti diubahkan. Dan ketika kita ngikutin hati Tuhan dengan hati yang sudah diubahkan, jauh lebih mudah dibanding kita dulu sebelum hati kita belum diubahkan. Amin. Jadi Bapak Ibu sekalian, lewat perjumpaan pribadi dengan Tuhan, pastikan hati kita diubahkan dulu. Hati yang lama semakin ditanggalkan oleh Roh Kudus. Kita cenderung menjadi orang yang lebih nurut kepada Tuhan dari yang sebelum-sebelumnya. Bukankah demikian? Kalau Anda demikian, seperti apa yang sudah saya ceritakan barusan, Anda akan lebih melihat mujizat Tuhan lebih jelas lagi. Amin. So, jangan terpaku kepada keadaan dunia. Keadaan dunia memang begitu. Gak mungkin bagi saya melihat mujizat Tuhan terjadi kalau saya melihat dunia. Iya. Bagaimana kita bisa mengharapkan Tuhan kalau kita ternyata sudah tidak percaya kepada
kekuatan Tuhan lewat dunia ini, Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi Tuhan memilih orang-orang yang dapat diajak berbicara dengan leluasa untuk mendekat kepadanya menjadi wakilnya dengan kuasa penuh. Dan ia memilih beberapa orang saja di atas bumi ini untuk bergaul karib dengan dia. Ia memilih. Dengan kita jungkir balik di hadapan Tuhan berpuasa gitu, apakah bisa membuat dia lebih tertarik? Enggak juga. Bapak Ibu sekalian, enggak. Ia memilih. Pertanyaan saya, mengapa ia memilih? Karena ia yang menentukannya. Kerinduannya, inisiatifnya. Bukan perbuatan manusia untuk mendekat kepada Allah, maka Allah berkenan dengan perbuatan, dengan persembahan yang lebih baik, dengan puasa, bertekuk lutut sampai dengan berhari-hari nggak keluar rumah. Silahkan Anda lakukan demikian. Tapi pada faktanya Allah memilih beberapa orang saja untuk bergaul karib dengan dia. Mengapa ia memilih? Ia memilih yang mirip dengan pribadi anaknya. Kemiripan antara bapa dengan anak. Jadi kalau engkau sudah diubahkan sama Tuhan dan Roh Kudus dalam hidupmu, engkau pasti banyak ngomong dan bergaul karib dengan bapakmu. Amin. Karena semakin mirip karakternya, maka kita akan semakin dekat dengan Bapa kita. Kedekatan itulah yang kemudian membuat dia terpikat kepada kita. Oke. Konsekuensi kedekatan ini nampak dengan matinya Nadab dan Abihu. Ingat, kedekatan dengan Allah menumbuhkan konsekuensi. Ia menuntut sesuatu hal yang lebih tinggi dari tingkatan hubungan dekat. Ia memberikan kepada kita pengertian demi pengertian untuk mengerti hatinya. Betul? Mengerti apa yang sedang dikerjakannya. Oleh karena itu kita sekarang mesti mengerti mengapa dulu Nadab dan Abihu anaknya Harun ini mati terbakar di bait suci karena lalai membawa api asing masuk ke bait suci. Allah menghendaki kekudusan mutlak. Sebelum masuk mujizat pada hari ini, pada hari-hari ini nanti kelak kita akan berdoa. Kuduskan hatimu untuk melihat perbuatan mujizat Tuhan yang dahsyat dalam hidupmu. Itu kuncinya. Kuduskan dirimu. Kalau engkau menguduskan dirimu, engkau akan semakin banyak melihat mujizat Tuhan dalam hidupmu terjadi. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, tampak bahwa ketika Yosua nanti menuntun bangsa Israel masuk ke Yeriko lewat sungai Yordan, Yosua adalah pribadi yang dipilih untuk menggantikan Musa. Musa gagal dan ganti dengan Yosua. Yosua lah yang kemudian akan mewarisi bersama-sama dengan Kaleb tanah perjanjian itu. Sementara 40 tahun Tuhan membuat orang-orang Israel berkeliling hanya untuk mematikan generasi pertama yang keluar dari Mesir, kecuali Kaleb dan Yosua. Kalau kita melihat sepanjang hidup kita di masa-masa lampau, Tuhan mengerjakan mujizat. Tapi engkau pada hari ini gak percaya. Barangkali engkau gak akan masuk ke dalam tanah perjanjian. Tapi kalau engkau sedang berjalan berkeliling selama ini bersama-sama dengan Tuhan di padang gurun ini, hanya untuk kemudian tidak melihat mujizat Tuhan masuk ke tanah perjanjian, rugi Bapak Ibu sekalian. Mendingan sekarang 40 tahun itu dipakai sama Tuhan untuk menghabiskan generasi yang pertama. Lalu yang kedua, ketika masuk di Gilgal, orang-orang generasi yang tidak pernah disunat di padang gurun, di Gilgal disunat. Itu menandakan apa? Pergantian hati. Ketika bangsa Israel hendak masuk ke tanah perjanjian, mereka mesti menyunatkan hati mereka. Itu tandanya di Gilgal itu menjadi bentuk sunat hati bagi bangsa Israel. Dan ketika bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian lewat sungai Yordan, itu Bapak Ibu sekalian, tidak seperti zaman Musa. Wah, jangan begini, jangan begitu, jangan penyembah berhala, jangan. Enggak dibilangin begitu. Tuhan hanya bilang kepada Yosua, kuduskanlah dirimu.
Tuhan akan mengerjakan sesuatu yang besar. Hanya menguduskan saja. Dan ketika masuk benar Bapak Ibu sekalian, ada satu aturan yang sangat jelas. Ada jarak di antara imam pengangkut tabut perjanjian dengan bangsa Israel yang menyeberang sungai Yordan. Sungai Yordan tersebar ke belah kiri dan ke belah kanan. Persis waktu bangsa Israel menyeberang. Kita udah bahas itu menandakan mesti mati daging. Itulah lambang baptisan pada zaman sekarang. Dan bangsa Israel berjalan di tanah kering. Bapak Ibu sekalian, ketika saat itu bangsa Israel melihat tabut perjanjian ada di depannya untuk menyibakkan laut atau menyibakkan sungai Yordan. Mereka kemudian melihat penyertaan Tuhan itu membuat sungai itu terbelah dua dan mereka sanggup berjalan di tanah yang kering. Bapak Ibu, ini melambangkan apa? Ini melambangkan bukan soal apapun saja yang kita lihat di dunia dan itu membuat hati kita ciut. Tapi lihatlah penyertaan Tuhan dan hadirat Tuhan yang sudah kita latih selama ini lewat hubungan baik yang kita adakan bersama-sama dengan Allah kita. Sudahkah engkau menerima hadirat Allah sepanjang 2 minggu ini? Kalau Anda, Bapak Ibu sekalian, mengikuti ini dengan seksama, dengan mengikuti ini dengan mengganti hati yang lama dengan hati yang baru. Kalau kita betul-betul mempertahankan level kita ada dalam hadirat Allah, senantiasa menerima damai sejahtera, sukacita, pengharapan yang baru, dan iman yang dari anak Allah. Engkau Bapak Ibu sekalian barangkali pada hari-hari ini mengalami hadirat Allah. Untuk itulah maka sekarang hadirat Allah menuntun kita di tempat-tempat kemustahilan itu. Allah sedang mengerjakan hal-hal yang dahsyat, ajaib, dan gak terpikirkan oleh manusia manapun. Kalau boleh saya melihat dalam Alkitab, Bapak Ibu sekalian, dalam Yosua 3 ayat dari ayat yang ketiga, saya bacakan ya. Ini landasan untuk nanti kita doa sama-sama. Dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui, lihat ini, supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Ketika saya baca ini, Bapak Ibu sekalian, timbul satu rema. Pada hari-hari ini Tuhan sedang mengerjakan yang indah, yang belum pernah muncul di hatimu, yang belum pernah engkau lihat dengan matamu, yang belum pernah engkau dengar dengan telingamu. Engkau akan berhadapan dengan Allah yang bikin mujizat, dan Allah sedang membangun satu iman yang baru, pengharapan yang baru, kekuatan yang baru dalam kehidupanmu. Secara pribadi, secara personal, antara engkau dengan Allahmu. Bapak Ibu sekalian, biarlah firman yang tadi itu menjalar. Kalau engkau bagikan kepada banyak orang yang sudah ngalamin Allah, baru ini bisa menjalar. Ini satu season yang baru, suatu musim yang baru, di mana banyak orang ngalamin paceklik, banyak ngalamin kekeringan. Tapi seperti di tahun-tahun yang lampau, Yusuf pun selama 7 tahun ia mengalami masa-masa menabung. Pada hari-hari ini kita sedang mengalami masa-masa sabatikal. Kita duduk diam dengan suara Tuhan lebih banyak. Untuk apa? Agar kita ngadain hubungan dengan Allah yang hidup. Kalau kita ngadain hubungan itu, kemudian yang bekerjanya adalah Allah dengan segala mujizatnya, dengan segala daya ciptanya, dengan segala keheranannya, ajaibnya, mujizatnya itu terjadi, Bapak Ibu sekalian akan menjadi contoh. Seperti Allah menyertai engkau. Aku juga ingin mengalami kayak gitu. Dan kemudian engkau menjadi pemberita Injil. Engkau menjadi penyampai berita keselamatan bagi banyak orang-orang yang engkau lawat bersama-sama dengan Allah dalam dirimu.
Bapak Ibu sekalian nangkep ya sekarang. Bukan untuk kepentingan kita pribadi loh, enggak. Banyak orang ngalamin kemudian yang namanya gereja tanpa dinding. Itulah engkau Bapak Ibu sekalian. Pada hari ini Tuhan sedang ngomong. Gereja tanpa dinding. Gereja tanpa muka. Siapapun dia orangnya asal mau taat. Tuhan mau lawat. Engkau baru berapa hari, baru berapa bulan bertobat. Engkau baru yang namanya tahu puasa seperti apa, tahu firman seperti apa, tapi engkau sudah menyerahkan hidupmu demikian taatnya sama Tuhan, engkau yang dapat duluan dibanding yang udah puluhan tahun ikut Tuhan tapi nggak dapat apa-apa dari Tuhan. Amin. Bapak Ibu, ayo semangat. Nanti kita akan doa sama-sama, tenang ya. Ya, kita akan terus lebih dalam lagi. Keluaran 34 ayat 35, apabila orang Israel melihat muka Musa, bahwa kulit muka Musa bercahaya, maka Musa menyelubungi mukanya kembali sampai ia masuk menghadap untuk berbicara dengan Tuhan. Jadi ketika Musa menyelubungi, ini di Ibrani ya, tambahnya di Ibrani nih, ini kata Paulus. Jadi ketika habis keluar dari kemah, tempat ruang Maha Kudus itu, Musa bicara dengan Allah. Habis keluar gitu dia langsung nyelubungin mukanya. Mengapa? Malu kalau hilang. Akan pudar. Nah Bapak Ibu sekalian, pada hari-hari ini kita nggak boleh nyelubungi muka kita. Bentuk konsekrasi kita kepada Allah, hubungan yang dekat itu dengan Allah mesti kita demonstrasikan. Bukan kita pamer kuasa, bukan kita pamer yang namanya kedekatan kita dengan Allah. Saya dekat dengan Allah, lo kata Allah kepada saya gini. Enggak. Tapi bagaimana kita menjangkau banyak orang dengan kasih Allah yang sejati. Yang tadinya gak kenal, yang tadinya malah mau redup, yang tadinya malah mau mati aja gitu. Hopeless, devastated, dan sebagainya. Tiba-tiba punya semangat yang baru. Itu kasih Allah yang mengubah keadaan. Itu mukjizat awal yang sedang Allah kerjakan dalam hidupmu Bapak Ibu sekalian. Kita gak usah nyelubungi muka lagi. Biar Allah yang kerja dalam hidupmu. Sepanjang hari ini saya dinyatakan rest and rely on God. Beristirahat dan menyerahkan penuh kepada Allahmu. Jadi ketika saya begitu, ya saya gak banyak berpikir terlalu jauh lagi. Kalau Bapak Ibu sekalian lihat di Facebook saya dan di IG saya udah mulai khawatir. Satu hari cukup, satu hari lah, besok gak usah khawatir lagi. Gitu ya. Dan saya sudah tinggalkan kekhawatiran saya di jauh-jauh hari sebelumnya ketika ini semuanya muncul. Yang penting apa yang sedang Tuhan bicarakan kepada kita, itulah definisi mindset yang harus kita kerjakan. Hari ini kalau engkau sedang mengerjakan apa saja bagian-bagianmu kepada Allah, duduk di kakinya untuk dia bicara, dan Anda mengerjakannya, oh jangan takut Bapak Ibu sekalian, Allah pegang kendali kok. Ya, amin. Imamat 10 ayat 3, berkatalah Musa kepada Harun, inilah yang difirmankan Tuhan kepada orang yang karib kepadaku, ku nyatakan kekudusanku. Di muka seluruh bangsa itu akan kuperlihatkan kemuliaanku. Dan Harun berdiam diri. Tahu nggak, ini bapak yang baru kehilangan kedua anaknya, Bapak Ibu. Nadab dan Abihu disambar oleh apinya Tuhan, terbakar karena mempersembahkan korban, mempersembahkan api asing di hadapan Tuhan. Dan Tuhan gak suka. Api mesti dalam ruang Maha Kudus, jangan di luarnya. Ini baik kan sebetulnya, maksudnya baik, tapi Tuhan tetap gak setuju gitu. Dan Tuhan mesti menetapkan satu kekudusan yang standarnya dari Dia, bukan dari kita. Orang yang karib kepadaku, ku nyatakan kekudusanku. Jadi kalau engkau sekarang dihadapkan kepada masalah ini, engkau mesti berhadapan dengan Tuhan secara pribadi, bersyukur karena kemudian Allahmu, Allah kita sedang menyatakan kekaribannya. Dia ingin ngobrol dengan kita, dia ingin membuat kita tuh tenang, nak, itu semua aku pegang kendali loh. Dia begitu. Kita jangan sampai curiga, kok Tuhan, kok saya dihadapin pada masalah begini terus ya. Kadang kenapa ini belum selesai, ini ada lagi masalah, aduh Tuhan capek deh gitu. Bapak Ibu sekalian, istirahat di hadapan Tuhan. Coba istirahat. Serahkan kekhawatiran kepada Allah yang memelihara engkau.
semuanya dia tetap pegang kendali loh. Benar. Amin. Kita boleh berpengharapan sekarang dengan lebih kuat kepada Allah yang setia. Karena ia memang sedang membangun persahabatan. Yakobus 2:23. Dengan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah. Abraham percaya berdasarkan apa? Nggak ada untuk dia percaya. Dia punya banyak kelemahan. Tapi ketika ia percaya kepada Allah, maka hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Nggak ada besar percaya. Dia berani dikatakan, percaya Abraham itu apa? Nggak ada percaya. Untuk dia dasar percaya, dia nggak punya apa-apa. Dia nggak bisa punya anak. Dia punya kecacatan. Istrinya udah nenek-nenek. Gimana bisa punya anak? Tapi kemudian ia bisa percaya. Kemudian Tuhan memperhitungkan kepadanya. Kepercayaan itu menjadi bentuk kebenaran dan terjadi di alam materi. Nenek-nenek hamil, Bapak Ibu sekalian ya. Ya. Boleh tanya Pak Doni, gimana kalau lihat orang yang merasa sudah percaya sama Tuhan tapi pikiran hatinya mereka ditetap karena ketakutan dan kekhawatiran yang berlebihan. Apalagi dalam situasi seperti ini tidak ada rasa sedikit seperti ini. Kasih Allah hanya dalam mulut saja tapi tidak dilakukan dalam hidup. Bagaimana tanggapan kita sebagai yang percaya Tuhan yang sesungguhnya, Pak? Ya, kita bisa percaya sama Tuhan kalau kita mempergunakan hati baru yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau Ibu Sri ngikutin apa yang sudah dibagikan di hari sebelumnya, saya sudah bagikan hati lama dan hati baru. Mustahil bisa percaya sungguh-sungguh pada Tuhan yang hidup, pada Allah yang hidup dan mujizatnya yang demikian besar dengan pakai hati manusia lama. Nggak mungkin. Pasti ada kegagalannya. Kalaupun ada, hanya sementara. Biasanya ketika naik level, jatuh lagi. Nah, kita menjadi anak Allah, engkau terus naik dan tidak pernah turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Itu dengan hati yang baru, bukan dengan tekad. Semua orang bisa punya tekad, bukan? Tapi ketika mengikuti keadaan dunia, melihat kembali kepada kelemahan-kelemahan kita dan lihat dunia yang begitu sadis gitu ya, kita menjadi orang yang ciut. Betul apa? Betul apa enggak? Nah, ketika kita menjadi orang yang ciut melihat kenyataan yang sebenarnya di luar sana, kita sedang melihat kelemahan kita, kekurangan kita, dan kemudian tuduhan dan dakwaan kita terima begitu saja dari manusia lama kita. Bukan dari setan loh, manusia lama kita. Nah, oleh karena itu maka setiap orang yang dilahirkan baru itu mesti punya yang namanya hati yang baru. Di tempat itulah ruang Maha Kudus, yaitu persahabatan dengan Allah kita tercipta. Amin. Nah, coba kalau kita ngikutin dari awal, dari 2 minggu yang lalu, pasti ngerti. Nah, nanti Ibu Sri lihat lagi rekamannya ya. Beritakan kepada mereka tentang hati lama dan hati yang baru. Amin. Mudah-mudahan terjawab. Oke, sekarang. Bagaimana tanda kehadiran Allah? Ini penting nih. Kita akan makin dalam. Agar kita ngerti kita sedang dituntun oleh Allah, Bapa kita kemana? Tak mungkin mengharapkan kehadiran Allah sembarang saat bila hadirat Allah Bapa belum tinggal dalam diri kita. Ingat ini penting. Dan kemuliaan Allah akan muncul bila seorang hamba Allah yang sering mendekat kepada Dia, yang dekat dengan Allah hadir di situ. Kita tak mungkin berharap kemuliaan Allah akan hadir seketika di tempat dimanapun kapan saja. Kecuali bila memang Allah sendiri yang milih hadir di sana pada satu saat itu. Jadi pun ia memang omnipresence, tapi ia menentukan tempat di mana ia akan hadir gitu loh. Ngerti nggak? Seperti Allah waktu itu menjumpai Musa. Waktu itu memang ia punya tujuan untuk kepentingan dia juga, yaitu untuk membebaskan umatnya dari Mesir. Tidak setiap teriak minta tolong akan menerima jawaban segera bila tidak ada hamba
Allah yang mendekat di sana. Ya, kehadiran Allah tak bisa di mana saja, kapan saja seperti itu. Tapi ada representasinya, mesti ada. Allah menghargai kehadiran hamba-hambanya. Jadi ketika kita diperkenankan mendekat itu, kemudian seperti ada embassy gitu, ada duta besar kerajaan Allah di mana-mana. Itu yang ia butuhkan. Bisa hadir karena ada anak-anaknya. Allah bisa omnipresence karena ada anak-anaknya. Nanti kita akan belajar tentang 7 roh Allah. Mungkin habis ini. Ya. 7 roh Allah itu yang menyebabkan Allah bisa omnipresence di mana-mana. Dan itu ditandai lewat kehadiran anak-anak Allah yang sudah mengerti tingkat kehadiran Allah yang demikian besar ketika kita mendekat kepada Dia. Sekali Allah Bapa mendelegasikan kekuasaannya kepada kita semua, Dia bisa lebih banyak omnipresence lewat kita semua itu. Kita seharusnya menjadi hamba Allah yang terdekat, harusnya. Namun kita kadang-kadang masih sibuk terus dengan banyak hal. Walaupun ketika kita sedang mengerjakan pekerjaan yang Allah Bapa perintahkan, namun kedekatan kita dengan Allah adalah hal yang terpenting yang harus kita pertahankan. Kita ngerjain, misalnya hari ini saya mengerjakan bagian firman lah, bukan khotbah ini ya, sharing apa yang saya dapatkan, bagian firman. Saya harus tetap terkoneksi loh dengan Allah Bapa, dengan Tuhan Roh Kudus. Dia pengennya ngapain sih gitu. Dia pengennya tuh nyentuh siapa hari ini gitu. Dia pengennya tuh ingin ngelawat siapa hari ini. Hopefully semua Bapak Ibu sekalian hari ini saya harapkan semua dilawat oleh Allah tanpa terkecuali, sampai dengan yang ngikut rekaman juga nih. Saya harapkan demikian. Tapi tentu saja kan gak semua orang merespon ini dengan hati yang terbuka gitu. Nah, saya sekarang sedang mendengar secara multitasking siapa-siapa saja yang sedang ia ingin lawat. Tentu kalau yang Bapak Ibu yang di Medan sudah mengerti kalau sedang saya begini nih mau ngapain gitu. Ada hal-hal yang rahasia yang kita sedang mengalami pergumulan dan jawaban, dan kemudian ketika pergumulan dan jawaban doa itu ketika dijawab pada hari ini, itulah saat-saat Dia hadir dalam hidup Bapak Ibu sekalian. Amin. Kita selalu akan mengalami hadirat Allah kalau memang kita dekat terus-menerus dengan Allah. Ya, dan itu ditandai dengan apa? Hadirnya ada anak-anak Allah yang memang mendekat kepada Dia. Nah, jadi ini suatu proyek percontohan. Hari ini semua siapapun saja yang mendekat pada saat ini, Bapak Ibu sekalian yang mendekat kepada Allah pada sore hari ini, biarlah semua dijawab oleh Bapa kita dengan hadiratnya yang tetap dalam hidup Bapak Ibu sekalian. Meskipun Bapak Ibu sekalian kemudian habis ini ngerjain apapun, ingat-ingat hubungan itu tetap terjalin. Engkau udah sahabat Allah, hubungannya tetap terjalin dimanapun. Maka kata Yosua sebelum masuk ke tanah perjanjian, kuduskanlah dirimu. Tuhan akan mengadakan mujizat yang besar. A new season, musim yang baru yang belum pernah kau lihat, yang belum pernah kau dengar dari manapun, yang bahkan belum pernah muncul di hatimu. Mujizat yang baru, ini fresh banget. Bapak Ibu sekalian ya. Keluaran 3 ayat 22 ini perjumpaan Tuhan dengan Musa. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Lalu Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Lihat ini, dia mendekat. Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu. Sebab tempat di mana engkau berdiri itu
adalah tanah yang kudus. Lihat ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita mendekat kepada Allah, seperti Musa datang mendekat kepada Tuhan Allah di masa itu, ia mesti tanggalin kasut. Hari ini, kalau kita datang mendekat kepada Allah, apa yang mesti ditanggalkan? Hati lama dan seluruh ketidakpercayaan, dan seluruh keraguan-raguannya, dan seluruh kekhawatiran, kecemasan, dan seluruh apa yang ada di dunia ini. Tanggalkan itu. Kalau engkau hendak menerima yang baru, musim yang baru, hidup yang baru, cara Tuhan yang baru, yang unik, yang bahkan belum pernah terjadi pada orang manapun di dunia ini, tanggalkan. Mati manusia lamamu. Seperti Musa meninggalkan kasutnya. Tanggalkanlah ketidakpercayaanmu. Tanggalkanlah kekhawatiranmu. Amin. Saya mau tanya Pak, kenapa Allah memilih orang Israel? Kenapa tidak Ismail padahal dia juga anak Abraham? Anak janji itu Israel itu anak janji. Ishak ya, anak perjanjian. Mamahnya aja beda. Mamahnya kan dari budak. Kalau mamahnya dari Ishak kan mamahnya pilihan Tuhan. Jadi ada dua gunung, ada gunung Sinai dan ada gunung yang namanya apa? Sion. Ya, ada dua anak perjanjian dan anak bukan anak janji. Kalau disebutnya sebagai anak yang bukan dari perjanjian. Nanti cek lagi ya Ida di rekaman-rekaman sebelumnya. Jadi kita mungkin memberikan satu hal yang terbaik buat Tuhan, tapi buat Tuhan itu bukan yang terbaik. Yang terbaik yang dari Tuhan. Tetap standarnya tetap dari Tuhan. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian nangkap sekarang bagaimana kita menanggapi mujizat Tuhan tidak dengan hati yang lama. So, jadi kita akan melihatnya lebih dalam lagi ya, lebih dalam lagi bagaimana kita mengalami lebih banyak hadirat Tuhan. Nah, banyak hamba-hamba Tuhan, kita ini hamba-hamba Tuhan ya. Saya nggak ngomong hamba Tuhan di luaran sana, ngomongin kita-kita aja. Banyak dari kita terjebak untuk tidak memasuki hadiratnya karena adanya dunia hiburan. Mengapa sukar sekali melepaskan diri dari kebiasaan menonton TV atau melihat sekarang sosial media ya. Kayak sekarang nih banyak orang ngalamin lihat Instagram, lihat Facebook, udah YouTube, ganti lagi Instagram, Facebook, YouTube, ganti lagi Instagram, Facebook, YouTube. Nonton TV. Lalu nonton drama Korea, lalu nonton apa saja yang menyenangkan hati. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu jebakan. Itu adalah jebakan iblis yang tersamar. Kesukaran dunia, lihat ini, kesukaran dunia, kesukaan dunia, dan dunia hiburan adalah senjata si iblis yang paling kuat untuk menjerat anak-anak Allah ke dalam jebakan yang membuat kita semua tak mampu membuat kemajuan. Dalam penderitaan di muka bumi ini, dunia hiburan seperti minuman dan makanan yang menyegarkan pengembara lelah menawarkan istirahat sejenak. Tentu kita ingat kejadiannya ketika seorang nabi muda yang diutus kepada Raja Yerobeam untuk menubuatkan tentang di mesbah itu ya, tulang-tulang ini, di mesbah ini akan dibakar tulang-tulang nabi-nabi gitu ya. Ada yang pernah baca itu? Nah, nanti kita akan baca itu sama-sama. 1 Raja-Raja 13-15 ini setelahnya. Nanti baca sebelumnya ya, nanti baca di 1 Raja-Raja 13 nanti. Dan yang pertama Bapak Ibu baca ceritanya. Nah, ini ceritanya si nabi mudanya ketika disuruh sama Tuhan datang ke mesbah itu, nanti kalau pulangnya jangan sampai ke tempat ke jalan kau datang. Jalan yang berbeda. Dan mesti cepat pulang, jangan mampir. Jangan makan minum, mesti cepat pulang. Tiba-tiba di tengah perjalanan pulang, dia beristirahat. Ini ada yang datang kepada dia, seorang nabi tua. Ini nabi muda yang sedang beristirahat. Datang kepada dia nabi tua. Rupanya ini nabi sudah nggak aktif lagi, nggak dapat pewahyuan, nggak dapat pengajaran dari Tuhan. Pokoknya nabi yang lagi off. Kok ada apa? Nabi lagi off ya? Nabi yang nggak dapat pernyataan dari Tuhan, nabi off. Jadi nggak dapat apa-apa. Loh, lihat ini. Pada zaman kelahiran Samuel,
Sebelumnya mimpi nggak pernah dikasih sama Tuhan. Nggak ada orang dapat pernyataan dari Tuhan. Nggak ada orang yang dapat apapun dari Tuhan sepanjang masa-masa itu. Dan ketika Samuel beranjak menjadi anak-anak yang mungkin di remaja gitu ya, barulah kemudian jabatan nabi berpindah kepada Samuel. Artinya yang dapat mimpi ya Samuel, yang dapat arti dari Tuhan, mimpi yang ada artinya dari Tuhan yang Samuel juga. Dapat vision dari Tuhan, Samuel lagi, dia lagi, yang lain nggak dapat. Nah, ini juga sama Bapak Ibu sekalian. Ini nabi tua, ini udah nggak dapat pernyataan dari Tuhan. Jadi seorang nabi ya, tapi nggak dapat pernyataan Tuhan. Tapi di akhir pertemuan dengan anak muda ini, rupanya dia dapat pernyataan dari Tuhan. Ini luar biasa. Makanya ketika ini tertulis, dia masih tertulis sebagai nabi. Dua-duanya meskipun nggak disebutkin namanya, tapi mereka adalah nabi dua-duanya. Katanya kepadanya, marilah bersama-sama aku ke rumah untuk makan roti. Tapi jawabnya, ini si yang mudanya ya, nabi mudanya. Aku tidak dapat kembali bersama-sama engkau dan singgah kepadamu. Aku tidak dapat makan roti atau minum air bersama-sama engkau di tempat ini, sebab telah diperintahkan kepadaku atas firman Tuhan, jangan makan roti atau minum air di sana. Jangan berjalan pulang melalui jalan yang telah kuambil itu. Lalu jawabnya kepadanya, aku pun seorang nabi juga seperti engkau, dan atas perintah Tuhan seorang malaikat telah berkata kepadaku, bawa dia pulang bersama-sama engkau ke rumahmu, supaya ia makan roti dan minum air. Tapi ia berbohong kepadanya. Nah itu ya. Jadi kalau ada yang ngomong, kemarin saya mimpi dari Tuhan gini-gini, jangan percaya dulu. Kemarin ada malaikat Tuhan datang kepada saya bicara, jangan percaya dulu. Kemarin ada kebenaran yang saya dapatkan dari firman Tuhan, ada malaikat yang ngomong pada saya gini-gini, jangan percaya dulu Bapak Ibu sekalian. Terutama bila engkau sudah mengalami hubungan yang dekat dengan Tuhan. Jangan mudah percaya dengan apapun yang sudah dinyatakan oleh orang-orang kepada kita. Mengapa? Barangkali salah. Ayat ini ngomong gitu. Setelah orang itu makan roti dan minum air, dipelanailah keledai baginya. Orang itu pergi, tetapi di tengah jalan ia diserang seekor singa dan mati diterkam. Mayatnya tercampak di jalan dan keledai itu berdiri di sampingnya. Singa itu pun berdiri di samping mayat itu. Jadi kemudian nabi muda ini pergi setelah makan dan minum, itu kan melanggar konsekrasi dari Tuhan. Kemudian singanya menerkam, tapi nggak sampai mencabik-cabik gitu, hanya menerkam begitu aja lalu kemudian mati. Mengapa? Tuhan ngajarin apa lewat masalah itu? Ini menjadi alasan dari tertundanya pencurahan kuasa, mujizat, hadirat Allah yang besar itu. Orang Kristen mungkin mempunyai hidup yang baik, karakter yang indah, perbuatan-perbuatan yang baik, tapi dapat jatuh karena batu sandungan kecil saja. Sekedar hiburan pendek. Dan nama yang jatuh itu kemudian dilupakan orang selamanya. Nabi muda dan nabi tua tadi enggak dituliskan namanya sebagai nabinya siapa gitu. Karena sebetulnya ngalamin kegagalan, Bapak Ibu sekalian. Ngalamin kegagalan ikut Tuhan. Atasi hal ini dan jadilah pemenang. Allah kita akan menyertai kita dengan banyak karunia dan perlengkapan. Menangkan perang kecil ini dan kita akan menang untuk perang yang besar juga. Yuk kita mulai korbanin waktu-waktu kita tenggelam di dalam dunia, hiburan-hiburan dunia. Untuk kita mulai tenggelam dalam kasih Allah yang besar. Kalau kita tenggelam dalam kasih Allah yang besar, kita akan menangkan banyak orang juga. Kita mulai bisa memaafkan apapun yang pernah kita simpan-simpan di hati kita di masa-masa lalu. Kita menjadi orang yang pemaaf, menjadi orang yang banyak memberkati banyak orang. Karena apa? Karena kita lebih banyak diampuni terlebih dulu. Orang yang sukar ngampunin adalah orang yang sukar membuat dirinya merasa salah di hadapan Tuhan. Semua perbuatannya tampaknya benar. Makanya ia sukar ngampuni orang lain. Gak semua sih Pak. Iya memang benar gak semua.
Tapi dengan banyaknya kita minta ampun sama Tuhan dan Tuhan ngampunin kita. Pancaran dari perbuatan itu dari Tuhan kemudian memancar juga keluar sebagai bentuk pengampunan yang memudahkan orang untuk kita ampuni. Amin. Yakobus 4 ayat 4. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi siapa saja yang hendak menjadi sahabat dunia ini menjadikan dirinya musuh Allah. Ya. Markus 4:18 ini bukti bagaimana firman yang kita terima itu gampang dicuri dan kita sukar bertumbuh. Yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri, itulah yang mendengar firman itu lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah mengimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Mungkin kita sudah banyak menjadi pendengar firman dan bahkan kita menjadi orang-orang yang kenyang akan doa dan penumpangan dari hamba Tuhan terkenal. Tapi kok ya gini-gini aja Pak? Karena himpitan dunia dan kekhawatiran menghimpit agar firman itu nggak bisa berbuah. Kita banyak melihat kelemahan-kelemahan kita. Kita banyak melihat apapun saja yang kita masih kurang gitu. Kita masih kurang, kita masih salah, emang kita posisinya masih dibenerin dulu sih Bapak Ibu sekalian. Dengan cara begitu kita bisa melihat. Kalau posisi udah benar, kita bisa melihat. Posisi buat benar itu bukan berarti kita benar sendiri ya. Dibenarkan, dinaikkan oleh Allah pada posisi sebagai anak. Itu haknya dia. Dan ketika kita memandang sebagai anak, apa yang kita punya itu adalah bagian-bagian pemberian. Amin. Bukan bagian-bagian jerih payah. Kita boleh bilang, Tuhan, bukankah saya sudah berdoa, sudah berpuasa? Bukankah saya sudah berusaha berbuat baik? Saya menyantuni janda-janda, saya menyantuni orang-orang miskin. Bukankah saya sudah berbuat baik? Bukankah saya sekarang berhak untuk mendapatkan yang baik yang daripadamu, Bapak Ibu sekalian? Itu berupa jerih payah yang kita sedang jadikan sebagai persembahan kepada Tuhan. Ini layak nih kayaknya dapat upah gitu. Enggak Bapak Ibu sekalian. Setiap perbuatan baik yang kita lakukan adalah buah dari pertobatan dulu. Buah dari keselamatan yang kita perbuat. Bukan untuk kita ingin dapat upah begitu aja. Karena kita memang ingin memberkati banyak orang. Amin. Itu buah dari apa yang sudah kita terima dari Allah. Buah kebaikan yang dari Allah. Sekarang kita telah mengerti kehendak Allah yang sebenarnya tentang seorang imam. Yakni bahwa seorang imam tak lain adalah saluran dari kehendak Allah yang sepenuhnya. Maka tak sukar bagi kita memasuki ruang terdalam dari kehendak Allah untuk mengerti rencana-rencana Allah sepenuh-penuhnya. Yang mendekat di Ruang Maha Kudus kan hanya imam saja ya. Betul? Kita ini bukan imamat Lewi loh. Kita tuh kalau boleh disebutkan sebagai imamat Melkisedek. Bukan dari keturunan manapun, bukan. Tapi karena kita berhak memperoleh itu dari apa yang sudah kita terima dari Tuhan Yesus. Amin. Jadi kita ini berdasarkan imamat Melkisedek sebetulnya. Ya. Kalau nanya, Pak, saya mau nanya dong Melkisedek siapa? Nanti itu lagi. Itu ada di rekaman-rekaman sebelumnya. Nanti panjang lagi ya Bapak Ibu. Nah, yang paling penting adalah membangun kerajaan Tuhan Yesus di muka bumi ini. Ingat, kerajaan Tuhan Yesus itu adalah untuk ngumpulin orang-orang diselamatkan oleh darahnya. Siapa saja yang memperoleh penebusan dengan darahnya, ia berhak untuk masuk ke dunia yang akan datang. Amin. Dan dunia akan datang itu ngomongin soal kekekalan. Kalau kita ngomongin soal kekekalan, bagaimana caranya agar kita hidup dalam kekekalan? Kalau kita nggak diajarin pada saat ini. Betul? Jadi, untuk kita belajar tentang yang akan datang dan yang kekal, kita diajarinnya sekarang, Bapak Ibu sekalian. Sekarang di dunia ini. Nah, kalau sekarang kita bilang tentang hal-hal yang surgawi, tentang dunia roh, tentang hal-hal yang akan datang, banyak orang nyinyirin, biarin. Kenapa? Banyak orang memang terpaku dan terfokus kepada hal-hal yang duniawi. Biarkan saja. Betul? Mereka berpikir mereka punya kemuliaan sendiri. Ya biarkan saja. Kita nggak usah menjadi orang yang
berdebat dengan mereka, tapi sebisa mungkin sih ajak mereka ke dalam, Bapak Ibu sekalian. Ya. Ya, yang Allah kehendaki adalah begitu. Bahwa organisasi yang sekarang dibikin di dalam satu tubuh Kristus jangan sampai menjadi organisasi. Dan itu bukanlah sesungguhnya yang Allah kehendaki sejak awalnya. Sekarang saya mengerti mengapa waktu itu tertulis tentang satu pesan profetik berupa gereja tak berdinding, atau generasi tanpa wajah, faceless generation, dan gereja yang tanpa dinding. Dulu saya nangkapnya nggak seperti sekarang. Dulu masih masih nggak terlalu ngerti banyak. Sekarang juga masih belum terlalu ngerti banyak, tapi ya masih dituntun, puji Tuhannya masih dituntun dengan tuntunan Alkitab. Jadi saya masih banyak dikoreksi juga, masih banyak dikoreksi dan dilatih juga. Jadi kita masih sama-sama berlatih ya, sama-sama untuk kita mengerti lebih banyak. Asal kita rendah hati, lemah lembut untuk mengakui kita masih butuh Tuhan, kita masih butuh bimbingan dari orang-orang yang ditunjuk oleh Tuhan untuk kita belajar kepadanya. Kita masih bertumbuh juga kok. Nah, kalau kita sekarang mengerti bahwa organisasi yang sekarang ini adalah bentuk organisasi saja, tidak untuk menjadi tubuh Kristus atau bait Allah di muka bumi ini, karena memang terlalu banyak kepentingan-kepentingan manusiawi dan duniawi di dalamnya. Mereka yang memulai membangun sistem seperti ini selalu mempunyai keinginan untuk membangun sesuatu bagi Allah, tapi Allah itu sebetulnya nggak tertarik pada visi-visi mereka, nggak tertarik. Allah tentu saja mempunyai gagasannya sendiri tentang kerajaan Tuhan Yesus itu. Akan ada masanya di mana sistem lama ini akan dihancurkan dan umat Allah akan menjadi satu di bawah kendali kerajaan Allah sepenuhnya. Bapak Ibu sekalian, paham ya sekarang kita ngalamin self quarantine selama berminggu-minggu, bahkan akan menjadi berbulan-bulan. Tuh Allah sedang membangun yang namanya gereja yang sejati, gereja tanpa dinding, gereja yang sebetulnya adalah bait Allah secara roh, yaitu tubuh kita. Saran ini yang paling mungkin, Bapak Ibu sekalian. Maka dari itu saya memutuskan sejak 2 minggu yang lalu kita akan siaran online terus-menerus di hari yang sama. Di jam yang sama di tiap hari. Mengapa? Pesan dari Allah seperti ini mesti disampaikan kepada banyak orang. Jadi tentang virus, tentang corona dan sebagainya itu masalah-masalah luaran, silakan aja gitu. Kita yang penting fokus, dan itu virus akan mati sendiri kalau kita lihat Allahnya. Amin. Mati sendiri kok. Boleh nanti Bapak Ibu sekalian dengarkan kesaksian dari senior saya, namanya Ibu Som. Ibu Som itu ngalamin dekat dengan orang yang kena COVID, 2 orang berturut-turut di minggu yang sama. Dua-duanya meninggal. Keluarganya sering nanyain tiap hari, "Ibu, tante nggak apa-apa, sehat-sehat saja." Selama masa 1 minggu itu 2 orang tersebut mati bersamaan karena COVID. Nah, Bapak Ibu sekalian, tapi sahabat saya ini, senior saya ini, dilindungi Tuhan loh. Betul-betul dilindungi Tuhan. Padahal usianya udah sepuh 74. Tapi Tuhan begitu baik jagai dia. Enggak satu virus pun masuk ke dalam tubuhnya. Enggak. Begitu kasihnya Tuhan melindungi kita sampai dengan seperti itu. Kalau betul-betul kita mengarahkan fokusnya hanya kepada Allah saja. Nanti Bapak Ibu sekalian dengarkan nanti kesaksiannya ya. Saya nanti akan di Facebook saya nanti saya akan posting. Ibrani 12 ayat 26. Waktu itu suaranya mengguncangkan bumi. Tetapi sekarang ia memberikan janji, hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada gantian dari apa yang tergoncangkan, yaitu apa yang dijadikan, supaya apa yang tidak tergoncangkan tinggal tetap. Kerajaan Allah itu gak tergoncangkan.
Meskipun digoncang segimanapun tetap tinggal tetap. Semua yang dijadikan akan digoncangkan oleh Tuhan, kecuali kerajaan Allah. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur. Ini perhatikan baik-baik. Marilah kita mengucap syukur. Ucapanlah syukur senantiasa. Itu kekuatan kita melihat mujizat Tuhan. Dan beribadahlah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Kita udah bahas kemarin. Cara beribadatan yang berkenan kepadanya. Dengan hormat dan takut. Dengan hormat dan takut. Menganggap bahwa ketika kita berhubungan dengan Allah, kita ngadain satu hubungan, satu persahabatan, satu konsekrasi, hidup yang dipersembahkan, hidup yang dikhususkan, hidup hanya untuk layani Allah saja. Dan dengan takut, bukan takut dihukum. Artinya, ketika kita melihat yang ini, hormati dia sebagai Allah yang ada dalam tubuh kita. Amin. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Sementara bentuk pertumbuhan seperti ini Allah tetap biarkan, tapi tiba saatnya bila kebangunan atau revival atau kebangunan rohani besar-besaran Allah kirim lagi ke bumi sekali lagi. Lihat ini pesan dari zaman dulu nih. Dinding-dinding itu akan dirobohkan dan roh Allah akan mengalir tanpa batas. Dinding-dinding batas denominasi itu hanya bejana sesat penampung domba-domba Allah saja di bawah gembala-gembala upahan. Jadi kita sekarang terpaku pada denominasi. Saya mau katakan, uskup kedua atau pembimbing gereja kedua, Yudas Tadius, itu uskup. Ya. Mungkin banyak orang berpikir yang paling benar adalah agama saya. Yang paling benar, yang paling peribadatan yang paling kudus adalah agama saya. Enggak. Itu hanya sementara aja Bapak Ibu sekalian. Hanya sementara saja bahwa kita mesti menerima penggembalaan. Di dalam penggembalaan itu kemudian kita bisa mengenal siapa Allah kita, siapa Tuhan kita, siapa yang menebus kita, siapa yang melindungi kita, yang membawa kita kepada kekudusan yang sesungguhnya. Disitulah baru letaknya timbul persahabatan. Ngalamin Allahnya di situ. Oke? Tapi gembala yang benar akan datang dan membawa domba-dombanya ke padang rumput dan air sejuk untuk makanan dan minuman yang datang dari tahtanya. Kepentingan pribadi Allah akan terlibat dalam pikiran orang-orang yang mau membangun gereja baginya. Waktunya akan tiba bahwa Allah akan memisahkan gembala yang benar dan yang palsu. Domba-domba akan dibebaskan dari aturan-aturan hukum kedagingan agar masing-masing bebas dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Yohanes 10:16. Tetapi aku juga mempunyai domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga dan mereka akan mendengarkan suaraku dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Ini ngomongin soal apa? Ngomongin soal domba Israel dan domba dari bangsa asing. Pada waktu itu, pada waktu ini, domba-domba yang sudah mendengar suara Tuhan dalam satu penggembalaan penuh, entah itu dari orang Israel, orang Yahudi, orang asing, orang Yunani, orang Babar, orang Skit, orang manapun, satu penggembalaan. Dan di luar sana mungkin ada ada domba-domba yang lain yang belum mendengar gembala agung ini. Mereka mesti dengar. Mereka butuh masuk ke dalam penggembalaan yang sama. Amin. Jadi ini bagus nih. Salam Pak Doni, saya mau tanya Pak, gimana caranya supaya lepas dari keterikatan hawa nafsu yang tidak seharusnya kita buat? Nama saya Sani. Oke. Ini saya Ibu Sani aja ya. Oke. Sekarang ketahui ini, bukan hanya nafsu saja sebetulnya yang kita waspadai adalah manusia lama dan nafsunya. Kalau nanti Ibu baca di Efesus 4:22,
bahwa manusia lama yang belum lahir baru pasti binasa dan ke neraka. Mengapa manusia lama itu bisa masuk ke neraka? Karena hawa nafsunya. Mengapa manusia punya hawa nafsu? Karena ada satu keinginan dalam hatinya yang belum dibereskan. Keinginan yang mana? Keinginan yang masih hidup dalam manusia lamanya, di hati lamanya. Untuk hidup yang baru, Tuhan berikan kepada kita hidup yang baru dan hati yang baru. Ngikutin dengan hati yang baru dan hidup yang baru itu. Kalau kita ngikutin dengan cara lama dan pikiran lama dan hati yang lama, kita pasti akan sulit untuk mengendalikan hawa nafsu. Tapi itu pilihan. Kita mau milih dipimpin oleh hidup yang baru dan hati yang baru itu, dan di dalamnya ada karakter yang baru, hidup yang baru, cara pandang yang baru, atau cara pandang yang lama yang masih hidup. Akhirnya itu maka Ibu Sani tolong nanti ikuti lagi rekaman-rekaman sebelumnya, karena di 2 minggu yang lalu saya sudah bagikan secara komplit bagaimana kita bisa masuk dipimpin oleh Roh Kudus dengan hati yang baru dan hati dan manusia yang baru dan ciptaan yang baru itu. Baik, bagi itu sementara karena ini bahasanya sudah cukup jauh dari yang tadi Ibu tanyakan, tidak apa-apa. Saya ingin mengingatkan kembali bagi Bapak Ibu sekalian yang sekarang baru hadir, yuk ikuti acara-acara sebelumnya di 2 minggu yang lalu ketika self quarantine mulai terjalin di pertengahan bulan April, kalau nggak salah tanggal 20-an April. Nanti ikuti saja siarannya, rekamannya, nanti ikutin dan nanti akan jelas ketahuan kita sedang hidup di level yang mana. Silakan. Oh iya, ya Ibu Sani ya. Boleh Ibu Sani nanti kalau misalnya Ibu dengerin dulu videonya, nanti kita adakan doa bersama ya Ibu Sani. Ini penting untuk kita doakan sama-sama. Nanti hubungin saya. Juga Facebook saya Doni Yunus. Nanti Ibu Sani boleh ngikutin acaranya di video itu. Baik. Puji Tuhan. Jadi Tuhan hendak memisahkan. Apakah hari ini Tuhan menghakimi, Pak? Ya, kalau dalam konteks menghakimi, memisahkan, iya. Betul. Ia memisahkan mana domba yang mau dengar suaranya. Kalau konteksnya untuk menghakimi, untuk menghukum, enggak. Gitu ya. Ada banyak yang harus disiapkan agar masa itu tiba. Allah memanggil kita untuk mempersiapkan hal itu. Ia ingin kita bekerja sama dengan semua orang kudus yang telah dikoreksi oleh Roh Kudus untuk membangun pasukan kerajaan yang cepat dari kerajaan yang baru. Akan ada revolusi yang baru di bawah pernyataan-pernyataan Roh Kudus, dan akan ada arus sungai kehidupan pada akhir zaman. Banyak-banyak sekali gerakan-gerakan di luar organisasi gereja telah mulai, dan kecenderungan untuk mendengar suara Allah akan telah muncul di mana-mana. Pemimpin-pemimpin baru yang merendahkan diri di bawah pimpinan Allah dan kerajaan Allah telah bangkit di mana-mana di seluruh dunia. Perhatikan baik-baik, kita semua akan Tuhan pimpin untuk menjumpai mereka satu persatu. Jadi sebelum kita berjumpa dengan mereka satu persatu, kita semua akan diperhadapkan kepada kesamaan visi misi yang sama yang dari Allah. Jadi saya sarankan hindari perdebatan. Hindari yang namanya pembenaran diri sendiri. Dengerin dulu aja, dengerin. Kalau ada yang kritik, dengerin dulu apa kritiknya. Kalau nggak bisa kritik, ini berarti ini bukan orang. Ini hanya untuk cari kesalahan saja. Saya sarankan, doakan secara sungguh-sungguh agar kita bertemu dengan orang yang tepat, dengan gereja yang tepat, dengan orang-orang perkumpulan yang tepat. Kita akan berjumpa dengan mereka, cepat atau lambat. Akan ada masa yang sangat-sangat mengguncangkan bagi kita untuk bergabung jadi satu dan membentuk kekuatan besar melawan topeng-topeng yang bermuka dua di dunia ini. Bapak Ibu sekalian, itu sebabnya maka saya bagikan kemarin bagaimana penganiayaan terjadi kepada Paulus bukan dari orang Roma, tapi dari bangsa Yahudi. Paulus saja orang Yahudi, betul. Tapi Paulus menjadi orang yang katanya berkhianat kepada
dari orang Yahudi, karena kemudian ia memilih menjadi pengikut Kristus. Orang Yahudi itu nggak suka, Bapak Ibu sekalian. Mereka punya banyak kepentingan di situ kepada banyak orang Yahudi. Mereka punya banyak kepentingan. Dan ketika mereka punya banyak kepentingan dan orang-orang yang di bawah mereka yang mereka kuasai kemudian pindah menjadi pengikut Tuhan Yesus, mereka kehilangan pengaruh. Lihat ini, mereka kehilangan pengikut. Lihat ini, mereka kehilangan mata pencaharian mereka. Bapak Ibu sekalian, yang terjadi adalah kita kemudian akan berhadapan dengan sesama saudara-saudara kita yang memang sebetulnya berasal dari penggembalaan, tapi kemudian melenceng. Nah, Bapak Ibu sekalian mengerti ya, mengapa terjadinya Tuhan izinkan terjadi penyesatan itu harus ada, dan celakalah orang yang mengadakan penyesatan itu. Mengapa Tuhan izinkan agar tumbuh yang namanya domba-domba yang kemudian bisa dipimpin ke padang rumput hijau dan ke air yang tenang. Nanti yang mau tanya nanti dulu ya. Saya akan bahas dulu, nanti melenceng kemana-mana. Lukas 12 ayat 1, sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun sehingga mereka berdesakan. Lalu Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya, katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Mengapa munafik? Orang yang berhadapan dengan Allah pasti dikoreksi sifat karakternya hingga menjadi orang yang lembutnya sama seperti Allah. Oke lah kalau pengajarannya menjadi orang yang sering untuk membela kepentingan kerajaan Allah. Oke, pada tingkat tertentu diperbolehkan. Seperti Paulus, ada memang untuk membela kepentingan kerajaan Allah. Tapi sampai di tingkat apa? Sampai di tingkat kaisar, Bapak Ibu sekalian. Amin. Tuhan bawa sampai di tingkat kaisar loh. Kepentingannya sampai di situ. Tapi hanya sampai dengan orang-orang itu tersebut kemudian membawa percekcokan, membawa perdebatan, membawa kerusuhan di tingkat orang-orang kebanyakan. Hati-hati Bapak Ibu sekalian. Kita sedang dialihkan perhatian kita bukan kepada penyembahan kepada Allah yang hidup, tapi mungkin kepada ajaran-ajaran tertentu. Tapi Bapak Ibu sekalian, kita mesti benar-benar dipimpin oleh Tuhan yang ada di hati kita masing-masing. Kita sedang dibawa kemana nih? Jangan sampai dibawa kepada perdebatan-perdebatan yang tidak kunjung ada akhirnya. 1 Petrus 2 ayat 1, karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Semua itu yang tadi kita bilang di 1 Petrus 2 ayat 1, buang semua dari hidup kita, termasuk Anda dan saya. Buang semuanya. Jadilah seperti hamba Tuhan yang betul-betul tanpa kepentingan apapun. Oke, tanpa kepentingan apapun. Memang benar ini butuh yang namanya sangkal diri. Benar, makanya di hari-hari pertama-pertama saya sudah bilang, ikut Tuhan sangkal diri, ikut salib. Ikut Tuhan setiap hari. Ikut Tuhan setiap hari, tandanya kita mesti sangkal diri kita. Kita butuh orang, kita butuh penghormatan, kita butuh namanya follower, kita butuh namanya pemasukan, dan sebagainya. Stop. Mendekat kepada Allah, akhirkan tangan, dan dia akan mendekat kepada kita. Sasaran kerajaan Allah adalah membangun kerajaan imam yang selalu siap sedia melakukan pekerjaan baik di bawah komando Allah sendiri. Ya, seperti yang kita banyak bayangkan sekarang, sebuah papan catur dengan bidak-bidak yang siap digerakkan oleh pemainnya adalah hikmat Allah, bukan hikmat manusia yang akan menggerakkan mereka untuk memenangkan peperangan. Peperangan itu adalah yang punya Tuhan Yesus. Dan saya mau katakan, semua peperangan sudah dimenangkan oleh Tuhan Yesus. Maka tepat sepanjang hari ini bahwa firman Tuhan di hati saya, rest and rely on God. Banyak dari kita sedang berupaya untuk berjerih payah mengusahakan agar kita tetap hidup. Tapi sebetulnya kita nggak pernah istirahat di hadapan Allah. Hidup peperangan rohani yang benar adalah mengetahui kita beristirahat dalam posisi yang benar dan
mengetahui apa yang telah Allah sediakan bagi kita. Titus 2 ayat 14, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya yang besar suatu umat miliknya sendiri yang rajin berbuat baik. Jadi kerajaan Allah sedang membangun satu kerajaan imam untuk mengerjakan satu proyek khusus, menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus dengan perbuatan baik. Kita yang ikut dibebaskan dari segala kejahatan dan menjadikan semua yang ikut itu dikuduskan untuk dirinya sendiri, untuk Tuhan. Menjadi milik kepunyaannya. Wow, ini dalam sekali Bapak Ibu sekalian. Kita dijadikan sebagai milik Tuhan. Kalau kita jadi milik Tuhan, Tuhan akan lindungi kita dengan betul-betul dia perhatikan secara detail. Tidak saja kita sendiri, tidak saja hidup kita, tapi hidup anak-anak kita, hidup keluarga besar kita, pekerjaan kita, profesi kita, pelayanan kita, bahkan orang-orang yang terkait dengan kita semuanya. Amin. Nah, mereka yang mengerti peran-peran mereka dalam ketaatan kepada perintah-perintah Allah akan mendapat pujian dari Allah tentunya. Dan ini biasanya nggak dapat dari orang-orang, nggak dapat secara publisitas, nggak, tersendiri ini mah. Nggak banyak orang tahu, Bapak Ibu sekalian. Dan kita nggak usah dapat penghormatan dari orang lain lah, ngapain juga gitu. Buat apa untuk jadi kita menjadi orang yang hilang kendali gitu. Saya pikir lebih baik jangan. Adalah baik agar kita dapat pujian dari Allah, tapi orang-orang gak usah tahu gitu. Dan akan dipakai lebih sering lagi oleh kerajaan Allah tentunya. Mereka yang berontak terhadap kehendak Allah akan dihancurkan. Allah harus mengangkat hamba-hambanya dari medan perang sebelum waktu mereka, bila mereka tak taat sempurna dan melakukan rencana mereka sendiri yang akan merusak permainanku. Jadi dipanggil lebih cepat. Lebih baik Allah singkirkan mereka dari papan catur agar tidak menghambat aliran rencananya dan merusak sebagian rencana hingga tertunda-tunda terus. Adalah lebih besar hasilnya bila mereka digantikan oleh pemain lain yang lebih taat daripada mereka terus-menerus salah membuat keputusan demi keputusan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita sedang mengalami pertempuran yang sesungguhnya. Dan pertempuran sesungguhnya itu adalah berupa ketaatan. Amin. Wahyu 3:19, siapa yang kukasihi, ya kutegur dan kuhajar. Sebab itu bersungguh-sungguhlah dan bertobatlah. Ini serius. Jadi orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan akan ditegur dan dihajar. Agar apa? Dapat kekudusan. Dapat yang namanya pendisiplinan. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Sampai di akhir acara, saya mau tunjukkan bagaimana ternyata kita akan mengalami yang namanya mujizat-mujizat itu terjadi. Kalau hati kita condong kepada hadirat Tuhan. Bukan kepada mujizatnya seperti apa yang kita harapkan. Enggak. Hadirat Tuhannya seperti orang Israel sedang dituntun untuk berjalan di tanah kering di sungai Yordan yang disibahkan oleh Tuhan. Mereka melihat ada tabut perjanjian di hadapan mereka dan mereka masih ikuti itu. Jadi bagaimana mempertajam kita untuk sampai di mujizat itu adalah fokus kepada hadirat Tuhannya. Bukan fokus nanti mau ngapain ya, kira-kira gimana mujizatnya, enggak. Fokus kepada hadirat Tuhannya. Bagi orang Israel ketika melihat laut terberau, mereka melihat kematian. Wah, celaka kita, lihat itu, tahu-tahu gini mending di Mesir aja deh gitu. Udah jauh-jauh dipimpin ke sini maka akan dimatikan di sini, maka Musa pun kayak gitu juga pikirannya. Sampai Tuhan akhirnya menyuruh Musa untuk menaikkan tangannya. Bapak Ibu sekalian, yang penting adalah bagaimana kita merespon apa saja yang Tuhan sedang suruh kepada kita. Dan yang Tuhan inginkan adalah kita fokus kepada hadiratnya. Kalau kita sudah bangun hubungan selama ini dengan Tuhan, nggak susah
fokus kepada Tuhan. Jadi ini bukan suatu hal yang instan, langsung 1-2 hari terjadi begitu aja. Tapi dari yang namanya keluar dari tanah Gosen di bawah pintu yang punya darah. Artinya kita sudah melihat manusia lama kita sudah mati di sana. Lalu kita kemudian keluar dari perbudakan. Kita sedang dipimpin Tuhan di dalam padang gurun entah berapa lamanya. Ini masa lama dan sebenarnya terserah kita sebetulnya mau taat cepat, mau taatnya lama, atau mau taat penuh gitu ya. Lalu setelah kita melihat tanah perjanjian sudah tiba, kemudian Tuhan memperlihatkan, oh ini loh hadiratnya gitu. Kalau kita sudah lihat hadirat Tuhan di dalam hidup kita, dengan Ia berkata-kata, dengan Ia memberikan perintah untuk kita lakukan, meskipun gak nyambung dengan apa yang sedang kita pergumulkan. Pada hari ini kalau engkau melihat hadiratnya dan Ia ngomong, ikuti. Hanya itu yang membuat kita bisa masuk ke tempat-tempat di mana Tuhan tunjukkan mujizatnya. Amin. Entah itu Bapak Ibu sekalian mengalami masalah pekerjaan, masalah finansial, masalah rumah tangga, masalah karakter, masalah ingin hidup yang lebih baik, entah itu masalah apapun saya nggak tahu, tapi Allah yang nuntun Bapak Ibu sekalian untuk masuk ke mujizatnya, kelepasannya, pemulihannya, kesembuhannya. Dan kita diberikan kesempatan untuk melihat itu sekarang. Mari Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk, mari kita berdoa. Sungguh-sungguh kita minta hadirat Tuhan ya. Sungguh-sungguh kita minta hadirat Tuhan. Kita sungguh-sungguh betul-betul melihat cara kerja Allah yang ajaib dan dahsyat. Kita bisa ngalamin Tuhan. Kita sudah 3 kali sesi ini kita betul-betul belajar ngalamin Tuhan, dan sekarang biarlah betul-betul kita ngalamin Tuhan lewat mujizatnya. Oke? Haleluya. Yuk kita berdoa. Tundukkan kepala, buka hatimu. Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya. Bapa Surgawi, seperti Engkau bicara pada hamba-Mu, Engkau juga bicara kepada anak-anak-Mu yang hadir pada saat ini. Biarlah Engkau tampakkan hadirat-Mu. Karena dari situlah mujizat berasal. Hadirat-Mu. Siapa saja yang selama 2-3 minggu ini karib dengan Engkau, menyerahkan hidupnya kepada Engkau, betul-betul berlutut di hadapan-Mu, dan menyerahkan segala sesuatunya kepada keputusan-Mu, kebijaksanaan-Mu. Hamba-Mu berdoa, Bapak, biarlah Engkau tampakkan kemuliaan-Mu kepada siapa yang karib, yang paling dekat dengan Engkau. Engkau tampakkan hadirat-Mu. Kuasa-Mu lebih besar dari apapun. Bahkan hadirat-Mu lah yang sekarang menentukannya. Mujizat, kuasa, otoritas menjadi lebih lengkap dengan hadirat-Mu. Mari Bapak, Engkau bawa setiap anak-anak yang sekarang hadir, anak-anak-Mu yang hadir pada saat ini, yang bergabung di acara ini, untuk melintasi laut, melintasi sungai, melintasi masalah yang disibakkan oleh-Mu. Hingga setiap apapun yang sedang Kau janjikan di seberang, yaitu tanah perjanjian mereka, baik itu kesehatan, pemulihan hubungan keluarga, pemulihan pelayanan, baik itu masalah finansial, masalah keluarga, masalah pelayanan, masalah apapun, mereka sampai di titik akhir pergumulan mereka. Pada hari ini, bila mereka tidak melihat solusinya, itu tidaklah apa-apa. Tapi yang penting mereka melihat Engkau. Hadirat-Mu melingkupi mereka. Hadirat-Mu memenuhi hidup mereka. Itu cukup. Mari Bapak, penuhkanlah sukacita-Mu, kebenaran-Mu dalam hidup mereka. Biar sekarang mereka yang buka hati. Engkau limpahi dengan kebaikan-Mu, Engkau limpahi dengan pengharapan-Mu, Engkau limpahi dengan hadirat-Mu yang besar itu. Terus dimulai dari kepala mereka penuh dengan api Roh Kudus. Api Roh Kudus tercurah sekali lagi untuk memeteraikan sampai dengan api itu di kepala mereka
memateraikan mereka menjadi milik kepunyaan Tuhan, menjadi umat-umat yang dikuduskan, menjadi imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, untuk memberitakan pekerjaan-pekerjaan baik dan untuk memberitakan kebaikan-kebaikan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus, mulai apa yang mereka rindukan tergambar, mulai apa yang sedang mereka pergumulkan tergambar oleh hadirat-Mu, oleh vision tentang masa depan, tentang kebaikan yang Kau kerjakan dalam hidup mereka. Terus api ini sekarang turun di hati mereka. Api ini turun di api mereka, mengobarkan semangat untuk memberitakan Injil, memberitakan kebaikan Allah, memberitakan tentang kebaikan kerajaan Allah, memberitakan tentang jalan hidup, jalan kekal, tentang bangsa-bangsa. Mereka bukan lagi menjadi orang yang egois, tapi menjadi orang-orang yang mengasihi-Mu, mengasihi Tuhan. Dan terus Roh Kudus bawa mereka, bimbing mereka masuk ke dalam pengalaman yang hidup, ngalamin Tuhan sendiri. Api itu terus menjalar ke dalam pembuluh-pembuluh darah, ke dalam kehidupan mereka, ke dalam saluran-saluran hidup mereka. Seluruh yang ada darahnya dihidupkan oleh darah Kristus, oleh api-Mu Roh Kudus. Terus yang tidak kudus, yang tidak tahir, yang najis, ini lenyap keluar, lenyap keluar, lenyap keluar. Ya roh-roh yang katanya roh-roh penuh dengan roh-roh banci, roh tomboy, lenyap keluar, lenyap, ayo lenyap dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, orang-orang yang dulunya setiap dari kami yang pernah tidak minta ampun, tidak pernah memberikan pengampunan kepada orang lain, kepada orang-orang yang memberikan piutang kepada orang yang mengutangi. Dalam nama Tuhan Yesus lenyap. Perasaan roh miskin ini lenyap keluar. Roh-roh dan hati-hati yang gak bisa ngampunin. Ini hati yang gak bisa ngampuninnya lenyap keluar oleh apinya Roh Kudus. Keluar. Ganti dengan hati yang baru. Lenyap roh miskinnya, roh yang tertekannya, roh stresnya lenyap. Roh kurang duit, roh gak ada pekerjaan, roh penganggurannya lenyap keluar. Roh mabuk-mabukan, yang ayahnya mabuk-mabukan, yang ibunya menjadi orang yang selingkuh. Ayo, roh perzinahan, roh prostitusinya lenyap keluar. Dalam nama Tuhan Yesus. Yes. Yang anaknya sakit, gak ada duit, sembuhkan mereka Tuhan. Pada saat ini sembuhkan anaknya, sembuhkan istrinya juga yang sakit, sembuhkan suaminya yang sakit. Semua anggota keluarga mereka gak boleh ada yang sakit. Sakit tipes, sakit kanker. Lenyap kankernya sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Roh kanker lenyap di keluarga, di rumah tangga, di pekerjaan. Roh kanker pemberontakan lenyap dalam nama Tuhan Yesus. Yes. Melihat terus, buat mereka melihat tanah perjanjian mereka satu persatu. Entah itu promosi, entah itu jabatan, entah itu jabatan sebagai apapun. Angkat mereka lebih tinggi dari yang seharusnya pada hari ini. Angkat mereka di tingkat seharusnya yang lebih tinggi dari hari ini. Buat mereka mengalami Allah dalam hidup mereka. Api-Mu mengerjakan ini. Semua yang tidak kudus, yang tidak tahir, yang menajiskan mereka selama ini lenyap keluar. Dan terimalah berkat Allah yang sepenuhnya mengalir. Mereka terima sepanjang pertemuan ini terus sampai ke dalam 7 keturunan, sampai keturunan yang paling bawah. Mereka mengalami semua berkat-berkat Allah yang berketurunan, terus sampai dengan mereka mengalami Allah dan mengalami lawatan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus, satukan kami dalam kasih-Mu yang besar, hingga kami semua terbentuk menjadi satu persekutuan yang indah dalam Roh-Mu. Roh Kudus, silakan Kau pimpin setiap anak Allah ini masuk ke dalam pengalaman hidup bersama-sama dengan Kau, menguduskan mereka setiap hari. Engkau bangun hubungan yang erat dengan mereka semua. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Yang sudah ngalami lawatan barusan, silahkan cerita sama saya. Tadi ngalamin apa? Wow, luar biasa. Tuhan tunjukkan kelepasan, pemulihan dalam keluarga, dalam ekonomi, dalam kehidupan apapun yang Bapak Ibu sekarang pergumulkan. Tuhan akan jawab oleh lawatan yang indah secara pribadi yang Bapak dan Ibu sekarang alami secara pribadi ya. Ada yang memberi kesaksian. Tadi ada pertanyaan dari Ida. Apa Ida? Pak, kalau kita suka mengampuni orang,
orang, apakah hati kita dipenuhi Roh Kudus. Saya memaafkan teman saya yang menjual saya ke Malaysia, majikan meludah memaki kita terus. Dan majikan yang dulu suka memukul, siang malam tidak dikasih tidur selama 3 tahun. Dan kurang dikasih makan. Dan orang tua suka menyiksa saya waktu kecil dan banyak lagi. Apakah itu ujian? Kita cari Tuhan. Ya, tadi sebelum saya baca barusan dari Ida, saya sudah doakan. Jadi yang pasti itu lawatan Tuhan lewat hidup Ida juga hari ini, malam hari ini ya. Baik, ada yang mau cerita sama saya? Luar biasa hari ini dan hari sebelumnya, biarlah Tuhan terus jamah kita, Tuhan lawat kita tanpa berkesudahan. Ada yang dilawat Tuhan sepanjang tadi pertemuan tadi. Wow, silahkan ya cerita ya, kalau boleh nanti kesaksian di Facebook, di inbox saya, silahkan boleh beri kesaksian agar yang lain terbangun oleh kesaksian Bapak Ibu sekalian. Selamat malam, saya Dwi Yunus mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa besok di jam yang sama. Tuhan Yesus memberkati.